Kura-kura mati. Saya telah mendukung Anda selama setengah tahun. Kamu benar-benar menggigitku, cucu kura-kura. Tidak ada kerugian. Siapa yang berbicara? Mempercayai permainan bola. Aku tidak mengenalimu sebagai kakek kura-kura. Saya bisa mendengar kura-kura tua berbicara. Orang tua, sungguh berantakan. Saya adalah binatang Dewa Suanu. Anda mendukung saya setidaknya selama setengah tahun. Kesempatan besar. Ini adalah pil ilahi kura-kura hitam. Makanlah sehingga Anda dapat membagikan milik saya. Umur, kekuasaan, dan keberuntungan finansial. Benarkah? Saya pernah mendengar bahwa kura-kura buaya memiliki kekuatan gigitan yang luar biasa. Saya benar-benar memiliki kekuatan kura-kura gertakan. Saya merasa kesehatan saya juga sedikit membaik. Itu benar. Umur Anda juga meningkat 5 tahun. Menghela nafas. Apa yang ada di atas ini? Ini adalah levelku. Setiap kali saya dipromosikan, ukuran tubuh akan tumbuh sedikit lebih besar. Penyempurnaan ini pada Anda. Itu juga akan menjadi lebih kuat. Ini juga membangkitkan kemampuan baru. Ketika saya menjadi binatang Dewa Suanu lagi. Aku bisa sepertimu. Dengan kekuatan, seseorang dapat mencabut gunung. Keabadian. Bawa aku ke Danau Suanu dengan cepat. Energi spiritual berlimpah di sana. Ini dapat membantu saya mendapatkan kembali kekuatan saya. Keberuntungan finansial. Baru saja diusir oleh mantan istrinya. Diperlukan beberapa modal startup. Mulai usaha baru. Tidak ada waktu untuk menunda. Ayo pergi sekarang. Kakak ipar. Kakak saya meninggal lebih awal. Setelah perceraianku, kakak iparku telah merawatku. Sekarang saya memiliki kemampuan. Dia harus memastikan saudara iparnya memiliki kehidupan yang baik. Kakak ipar itu. Saya akan pergi ke Danau Suanu. Kakak ipar saya baru saja pergi tanpa apa-apa. Mungkinkah dia mati-matian melompat ke danau? Tidak, saya harus pergi memeriksanya. Aku akan pergi bersamamu. Ayo pergi. Tempat ini kaya akan energi spiritual. Biarkan saya menyerapnya dulu. Ini juga membantu meningkatkan kemampuan mereka. Bagaimana dengan keberuntungan finansial saya? Tunggu. Saya mengambil harta karun dari danau di sepanjang jalan. Aku langsung menangkapmu. Baiklah, terima kasih atas kerja keras Anda. Lu Yong, tentang mantan istri Anda. Itu pasti merupakan pukulan besar bagi Anda. Tidak. Tapi dia membuatku mengerti. Mengandalkan bisnis orang lain tidak akan pernah ada hasil. Kehidupan yang benar-benar baik. Anda harus berjuang untuk diri sendiri. Hei, sesama penduduk desa. Barang itu ditarik keluar. Batu bata emas besar. Setidaknya emas batangan besar ini. Beratnya harus lebih dari 1 jin. Jika ini dijual, itu bisa dijual lebih dari 1 juta. Anda harus menjualnya terlebih dahulu. Ada beberapa harta karun lain di danau. Saya merasa sedikit lelah jika saya tidak terkena pukulan. Makan sesuatu dulu, lalu aku akan mengambilnya untukmu. Baiklah. Tidak heran itu adalah binatang Dewa Suanu. Ia benar-benar memakan ikan kecil dan udang dari sungai. Untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi. Bagaimana perasaan saya? Sepertinya tumbuh sedikit setelah makan. Tubuhku juga menjadi agak lebih kuat. Lebih baik biarkan mencoba lagi. Merasa lebih baik, Lu Yong. Kakak ipar, jangan seperti ini. Kakak ipar melihatmu tumbuh dewasa. Mengapa malu dengan kakak iparmu? Oh benar. Kakak ipar, lihat. Sebuah emas batangan besar baru saja ditarik keluar dari sungai. Wah. Batu bata emas besar. Benda ini sangat berharga. Apakah Anda berencana untuk pindah? Sahabat saya bekerja di toko perhiasan. Pergi menjualnya di tempatnya. Anda pasti tidak akan kalah. Tinggalkan kura-kura buaya di sini. Tidak terlalu aman. Bawa dia bersamanya. Kakak ipar, tunggu aku sebentar. Senior Suanwu, Anda juga datang. Saya di sini untuk menjual emas. Yo. Ini bukan milikku. Apakah dia saudara ipar hantu berambut hijau yang bangkrut? Apa yang Anda lakukan di sini? Dan Anda membawa api lama Anda. Mantan saudara ipar saya, Shen Jing. Setelah saya menceraikan mantan istri saya, dia cukup sering menggertak saya. Lu Yong tidak ada hubungannya dengan adikmu lagi. Tolong tunjukkan rasa hormat. Tolong timbang emas untuk saya. Lu Yong. Apakah Anda bangkrut? Bahkan jika Anda menggunakan emas batangan untuk menipu orang, dia bahkan tidak mengatakan untuk memilih yang lebih kecil. Anda bisa mengeluarkannya. Emas batangan sebesar itu, letakkan emasku. Bricks. Anda masih berpura-pura. Lu Yong, bagaimana kalau kita bertaruh? Jika bricks ini nyata, saya membayar 3 kali lipat harganya. Saya akan membelikannya untuk Anda. Jika itu palsu, Anda harus berlutut dan meminta maaf kepada saya sekarang juga. Penilaian saudara laki-laki Suanwu saya tidak pernah salah. Bodoh. Bantu saya melihat ini. Apakah emas itu nyata? Ini benar. Kualitas ini, tekstur ini, setidaknya bernilai 2 juta. Tidak mungkin. Saya mengerti. Kalian berdua harus bekerja sama. Apakah hanya untuk menipu saya dari uang? Apa yang terjadi? Kakak. Anak ini, tenaga penjualan bersama. Satu bagian untuk menipu saya dari uang. Mereka bersikeras menyebut model itu emas. Jangan menggigit orang dengan sembrono. Apa yang dipegang Lu Yong jelas emas. Wanita itu tidak akan. Dia pasti cinta baru Lu Yong. Bagaimana mungkin orang yang tidak berguna seperti dia? Beberapa wanita jatuh cinta padanya. Toko perhiasan emas ini adalah milik saya. Anak perusahaan-perusahaan. Mengumpulkan barang tidak bisa ditangani sembarangan. Baik itu emas atau plastik. Saya tahu sekilas. Anak, Anda sudah selesai. Lu Zong berasal dari Hai Cheng, otoritas di dunia perhiasan dan barang antik. Anda berani bermain trik.
Tunggu saja, Anda harus masuk daftar hitam. Ini benar-benar emas. Dan itu selama dinasti Qin. Fragmen batu bata emas dari perbendaharaan suci Qin Shi Huang. Apa? Di batu bata emas ini, ada pengkodean yang diukir secara pribadi oleh Qin Shi Huang. Anda dapat menemukan Qin Shi Huang, perbendaharaan suci yang telah lama hilang. Semuanya ada di sana. Ratusan juta, bahkan miliaran. Harta karun yang bahkan tidak bisa Anda beli. Batu bata emas ini. Saya akan menawarkan 3 juta. Saya membelinya. Menghela nafas Presiden Lu. Baru saja. Tapi orang ini bertaruh dengan saya. Tidak peduli berapa nilai emasku. Dia bersedia melakukan semuanya. Beli dengan harga 3 kali lipat. 3 kali. Itu adalah 9 juta. Lu Yong, apakah Anda gila? Saudara Lu, jangan terlalu kaku. Saya akan menaruh 10 juta. Bagaimana menurut Anda? Karena Presiden Lu berkata demikian, aku juga tidak akan bisa tidak menghormatimu. Adapun dia, Chen Jing, Tuan Muda Shen, kami menandatanganinya sebelumnya. Kontrak 10 juta. Saya tidak menandatangani kontrak lagi. Mari kita anggap saja apa adanya untuk menebus saudara Lu. Kalian mencari tahu sendiri. Tuan Lu, pikiranku sudah diputuskan. Tidak perlu kata-kata lebih lanjut. Ini, kontrak senilai 10 juta. Tuan Lu, saya mohon Anda, keamanan. Seret dia keluar. Ah, tidak, itu tidak diperbolehkan. Tuan Lu. Tuan Lu. Saya ingat nama Anda. Jika ada hal-hal baik di masa depan, datang langsung kepada saya. Harga akan lebih tinggi. Oke, terima kasih. Sesama penduduk desa. Lihat liontin di sebelahku. Di dalamnya ada energi spiritual langit dan bumi yang saya kembangkan. Beli dengan cepat, dan mendapatkan beras di bawah kepalanya. Kura-kura tua selesai menyerapnya. Umur dan kekuatan saya. Ini bisa terus meningkat. Tuan Lu, bolehkah saya bertanya, berapa banyak Anda menjual liontin ini? Liontin ini adalah saya. Harta karun toko. Tetapi itu tidak dijual. Sepertinya mulai sekarang, dia hanya bisa memikirkan pilihan lain. Gelang giok leluhur saya. Itu hilang. Apakah Anda ingat di mana Anda kehilangannya? Saya baru di sini hari ini. Saya pergi ke Danau Xuanwu. Dia tidak mungkin jatuh ke danau, bukan? Danau Xuanwu sangat luas. Anda membagikan hadiah. Jika ada yang bisa menemukannya, gelang giok leluhur istri saya. Saya akan memberinya 1 juta. Tidak. Saya akan memberinya 10 juta. Ini benar. Gelang saya untuk nenek. Hanya ditinggalkan untuk saya. Anda harus bisa menemukannya. 10 juta adalah milikmu. Tin saudara. Ini benar-benar pusaka keluarga istri saya. Jika Anda dapat menemukannya, liontin giok ini, aku akan memberikannya kepadamu juga. Yo. Saya akrab dengan ini. Serahkan padaku. Menghela nafas. Berhenti tidur. Yang baru saja dia sebutkan. Pernahkah Anda melihat gelang giok? Harganya 10 juta. Saya mengingatnya. Saya pikir tidak ada yang menginginkan saya. Terkubur di dasar danau, siap menjadi camilan larut malam. Selamat tinggal, selamat tinggal. Jangan memakannya dulu. Pergi gali untukku dulu. Ketika saatnya tiba, liontin yang Anda inginkan. Aku akan mendapatkannya untukmu lagi. Tengah. Bagaimana kabar Senior Xuanwu? Panggil saya Guru Gui. Aku telah menggali gelang untukmu. Saya akan pergi. Gelang giok hijau kekaisaran berkualitas tinggi. Seharusnya itu saja. Apa yang dikatakan Nyonya Wu? Halo, Tuan Lu, gelang giok yang hilang. Saya menemukannya di Danau Xuanwu. Adapun pembayaran. 10 juta dan liontin. Anda tidak dapat melakukannya tanpanya. Saya akan segera ke sana. Baiklah. Saya akan pergi. Batu bata emas besar. Ada juga peti harta karun besar di danau. Ada cukup banyak barang di dalamnya. Tapi ukuran tubuhku tidak cukup besar saat ini. Masih tidak bisa memindahkannya. Saya mengambil sedikit terlebih dahulu. Apa yang bisa dilakukan? Itu bisa membuat Anda lebih besar. Ikan dan udang di danau ini. Saya makan hampir setengahnya. Pada saat saya selesai makan, setengahnya tersisa. Kemudian dapatkan. Liontin kura-kura hitam menggantung di atas. Energi spiritual itu diserap. Itu benar. Saudara Lu. Gelang saudara Lu ditemukan. Apakah yang ini? Itu saja. Cari. Kata sandi 10 juta berisi 60. Dan liontin ini. Aku akan memberikannya kepadamu juga. Oh benar. Apakah Anda menerima emas batangan besar? Sialan. Batu bata emas besar. Di emas batangan besar ini, ada juga angka yang diukir oleh Qin Shi Huang. Juga dari Sanctuary. Saudara Lu. Dari mana Anda mendapatkan ini? Baru saja, saya mendengar guru penyu berkata, peti harta karun besar mungkin. Ada juga emas batangan sebesar itu. Dia harus ditangkap lebih awal, untuk menghindari terlalu banyak mimpi di malam hari.
Hei, saya masih memiliki banyak di rumah. Dia hanya mengatakan dia akan memberikannya kepada Anda dalam beberapa hari. Berapa banyak yang bisa Anda bayar untuk ketiganya? Satu biaya 3 juta. 3. Harga persahabatan, 10 juta. Jangan khawatir, saudara Lu. Saya tidak akan menipu siapapun kecuali Anda. Terima kasih, Presiden Lu, atas dukungan Anda. Jika Anda ingin menjual batu bata emas perbendaharaan suci ini di masa depan, Anda benar-benar harus datang mencari saya. Baiklah, saya akan pergi sekarang. Bagaimana? Leontin, pegangmu. Ini dia, ini dia, ini dia. Terima kasih. Di malam hari, saya meminjam kekuatan cahaya bulan. Serap itu. Kura-kura guru. Ukurannya tumbuh lagi. Saya merasakan kekuatan tubuh saya. Dia menjadi lebih mengesankan. Cobalah. Wah, wow. Sialan. Saya benar-benar tidak sabar temukan sesuatu untuk berlatih. Harimau bro. Lu yang terlalu jauh. Itu membuatku kehilangan muka di toko emas. Anda adalah bos geng macan hitam. Di Hai Cheng, dia memegang kekuasaan absolut. Anda harus membantu saya memberi pelajaran kepada anak itu. Pelajarannya baik-baik saja. Namun, itu 1 juta. Saya mendengar anak itu. Sekarang di Danau Xuanwu. Bekas luka. Silakan. Jangan khawatir. Serahkan padaku. Bersulang. Selamat bekerja sama. Hari sudah larut. Malam ini, saya harus kembali dan menemani saudara ipar saya. Saya tidak pernah mengatakan Anda bisa pergi. Saya tidak pernah mengatakan Anda bisa pergi. Terima pukulan dariku. Siapa kamu? Mengapa kamu tiba-tiba memukulku? Salahkan. Ini salahmu karena memprovokasi orang yang salah. Chen Jing mengirimmu ke sini. Pergi ke neraka. Kaki saya. Anda melangkah terlalu jauh. Lengan saya. Lengan saya juga patah. Kamu monster. Kembali dan beritahu Chen Jing. Jika dia berani menggangguku lagi, dia adalah orang berikutnya yang menderita. Kura-kura guru, aku akan datang menemuimu lagi besok. Lu Yong, kamu kembali. Apa yang Anda lakukan? Kakak ipar. Anda sudah berada di sini untuk sementara waktu. Mengapa Anda terus tinggal di tempat saya? Bukankah karena mereka takut Anda akan pergi tanpa apa-apa? Tiba-tiba, saya kehilangan akal sehat. Anda bercerai. Hanya dengan begitu aku bisa sendirian denganmu. Sebagai saudara ipar. Bukankah ini hanya tentang merawat Anda dengan baik? Kakak ipar. Aku lapar, kamu harus pergi memasak. Aku akan memasak untukmu. Saya biasa memasak untuk mantan istri saya. Kali ini. Ini adalah pertama kalinya seseorang memasak untuk saya. Lu Yong. Masak untukku. Lu Yong. Oh, kamu pergi. Pengepungan matahari adalah DI. Saya makan semua yang ada di danau ini. Masih kekurangan sedikit energi spiritual. Subur pada hari itu, kekuatanku telah pulih banyak. Saya bertanya-tanya perubahan apa yang telah diperhatikan penduduk desa. Mungkinkah Senior Xuanwu telah naik level lagi? Saya merasakan kekuatan saya meningkat lagi. Dan dia juga membangkitkan kemampuan baru. Xuanwu membela diri melawannya. Cobalah. Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Sangat kuat. Saya tahu Anda tidak memikirkannya, tapi Anda juga tidak bisa. Saya akan pergi. Lu Yong. Apa yang sedang terjadi? Kapan Anda melakukannya? Itu telah menjadi sangat kuat. Kakak ipar, sebenarnya, ini aku membangunkan binatang ilahi, kura-kura hitam.
Jika Anda tidak ingin mengatakannya, lupakan saja. Berjanjilah kepada kakak iparmu. Mulai sekarang, jangan lakukan apapun yang mengkhawatirkan kakak iparmu. Baiklah. Anda sampah yang tidak berguna. Dia bahkan tidak bisa menangani Lu Yong. Ini memalukan geng macan hitam kita. Kakak laki-laki. Bukannya saya tidak bisa mengatasinya. Lu Yong terlalu galak. Harimau bro. Karena aku tidak bisa mengalahkannya. Kita bisa menggunakan senjata. Gunakan barang ini. Apakah kamu tidak takut tidak bisa menjatuhkannya? Bukankah itu agak banyak? Bahkan bisa berakibat fatal. Ini tidak berlebihan. Saya dulu adalah saudara perempuan saya. Orang yang tidak berguna yang mematuhi perintah tanpa pertanyaan. Dan sekarang mereka benar-benar berani melakukan yang sebaliknya. Mengendarai kepala saya dan menyebabkan masalah. Saudara terluka. Masalah ini. Saya mengandalkan Anda. Anda harus melakukannya dengan baik untuk saya. Baiklah. Kemana Anda akan pergi? Oh, saya akan pergi ke Danau Xuanwu. Ada juga peti harta karun besar di danau. Ada cukup banyak barang di dalamnya. Tapi ukuran tubuhku tidak cukup besar saat ini. Masih tidak bisa memindahkannya. Saya mengambil sedikit terlebih dahulu. Guru kura-kura tadi malam. Itu berevolusi sekali lagi. Peti harta karun besar seharusnya bisa diambil. Saya perlu melihat apa yang ada di dalamnya. Aku akan pergi bersamamu. Baiklah. Hei, kamu datang. Kebetulan, peti harta karun di danau. Saya bisa membawanya sekarang. Ingin melihatnya? Tentu saja Anda menginginkannya. Inilah Anda. Berbicara dengan kura-kura tua itu. Itu benar. Lu Yong. Saya tahu saya pergi dengan tangan kosong. Itu memukul Anda dengan keras. Tapi Anda juga tidak bisa membenamkan diri sepanjang hari. Itu hanya fantasi saya sendiri. Jangan hanya berkeliaran di tepi danau. Ayo pulang, oke? Guru Gui benar-benar berbicara kepada saya. Itu bahkan memberitahu saya, kamu harus mengeluarkan peti harta karun besar untukku. Dan mengembalikan peti harta karun yang besar. Apapun yang Anda perintahkan untuk saya lakukan, saya akan melakukannya. Benar-benar ada peti harta karun yang besar. Benar-benar ada peti harta karun yang besar. Lihat apa yang ada di dalam peti besar. Sialan. Begitu banyak batu bata emas. Terakhir kali, beberapa batu bata emas di tempat Lu Dongqiang. Itu terjual seharga 10 juta. Ini pasti bernilai ratusan juta. Apa ini? Ini adalah Heshibi dari Qin Shi Huang. Saya mendengar itu telah hilang selama lebih dari 1000 tahun. Dia tidak pernah menyangka akan melihatnya di sini. Itu pasti sangat berharga. Lebih dari sekadar berharga. Anda membawanya ke lelang tanpa jumlah 9 digit, itu tidak bisa turun. Tanpa diduga, kura-kura tua ini sebenarnya memiliki beberapa keterampilan. Saya hanya kekurangan seseorang. Kami tidak akan pernah kehilangan sesama senegara, Lu Yong. Siapa yang baru saja mengatakan itu? Mengeluarkan peti harta karun besar. Apapun yang saya perintahkan untuk Anda lakukan, Anda lakukan. Apa yang ingin Anda lakukan? Saya pikir. Bahu saya mulai sakit. Datang. Hal-hal itu. Apakah Anda berencana untuk pindah? Fakultas Sejarah kami memiliki seorang profesor tua. Ini adalah pemegang saham utama rumah lelang. Saya dapat membantu Anda menghubungi. Lu Yong. Lu Yong. Ini kamu lagi. Ini benar-benar kasus melupakan rasa sakit setelah luka sembuh. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena memprovokasi dia. Seseorang seperti Shen Xiao. Teman-teman, pergilah untuk saya. Aku menelepon polisi. Bersembunyi di belakangku. Hati-hati. Bukan apa-apa. Giliran saya untuk menyelesaikan pertarungan. Giliran saya. Itu hanya satu malam. Mengapa anak ini tampak jauh lebih tangguh? Jika Anda tahu Anda takut, maka segera keluar dari sini. Jangan menahan saya untuk menghasilkan uang. Lu Yong, jangan sombong. Saya membawa pistol. Menghela nafas. Kura-kura bersaudara. Pertahanan kura-kura hitam Anda. Bisakah Anda menghentikan peluru? Itu bisa, dan bahkan bisa bangkit kembali. Jika Anda punya nyali, ayo pukul saya. Anda gila. Mengapa Anda masih memprovokasi dia pada saat seperti ini? Terlambat ke Lu Yong. Hari ini, kita berdua harus menjatuhkan satu. Xuanwu membela diri melawannya. Kakak ipar baik-baik saja sekarang. Apa yang terjadi? Saudara Lu, bukan Tuan Lu. Tuan Lu, saya mohon, selamatkan hidup kami. Mulai sekarang, saya ingin mengagumi petunjuk Anda. Bawa aku menemui bosmu. Baiklah. Jangan khawatir, adik laki-laki. Ada pistol yang tersedia. Lu Yong itu mungkin memilikinya sejak lama. Mereka telah dipukuli seperti saringan. Harimau bro. Hubungi Scarface sekarang. Bahkan jika anak itu dipukuli berkeping-keping. Kamu juga harus membawa tubuhnya kepadaku. Saya harus menginjak kepalanya.
Kemudian dia mengeluarkan amarahnya dengan keras. Anda tidak perlu melakukan panggilan telepon. Saya sudah membawa orang itu ke sini. Anda membunuhnya. Hei, saya tidak benar-benar melakukan apa-apa. Mereka juga dapat bersaksi. Ya, anak ini mengandalkan kekuatannya sendiri. Bunuh Scarface dengan pistol. Dia bahkan melukai sekelompok saudara laki-laki. Jelas bukan seseorang yang bisa saya singgung. Saya berkata, bagaimana Anda bisa menjadi orang bodoh yang tidak berguna? Dia bisa membunuh Scarface. Harimau bro. Karena anak ini datang ke pintu. Lalu ayo pergi. Sebaiknya berikan bocah kecil ini kepadanya. Nama saya Saudara Lu. Itulah yang pantas didapatkan oleh orang-orang seperti Anda, Saudara Lu. Ku tidak layak. Saya ingin membawa serta saudara-saudara saya melayani di depan pelana Luge dan di belakang kudanya. Setidaknya Anda tahu apa yang baik untuk Anda. Saya kebetulan membutuhkan pengawal. Aku akan melakukannya. Saya datang sendiri. Harimau yang baik, ya? Kamu membiarkan Scar datang dan membuatku kesulitan. Saya tidak akan menahan masalah itu terhadap saya, tapi pelakunya adalah pelakunya. Mereka harus dihukum sepantas mereka. Iya. Saudara Hu tidak menginginkan Saudara Lulu. Saudara Lu, tidak. Sangat ringan. Apakah kamu belum makan? Iya. Profesor San. Inilah yang kita sebut harta karun. Xiao Liu. Anda baru-baru ini mengajar sejarah kuno di sebuah universitas. Tapi Anda tidak dapat menemukan sesuatu secara kebetulan. Katakanlah itu harta karun dari dinasti Qin. Ini benar-benar Heshibi. Menerima mandat dari surga. Umur panjang dan kemakmuran abadi. Jika dilihat dari samping, warnanya berwarna hijau giok. Jika dilihat tegak, warnanya pucat. Di bawah cahaya, karakter kecil seperti kepala berbentuk lalat masih melayang di udara. Itu benar. Ini adalah cakram giok Heshi asli. Hal ini tidak dapat melihat cahaya. Itu harus diawetkan dengan baik. Jadi berapa nilai benda ini? Setidaknya 300 juta. Selain itu, Li Qianlong, orang terkaya di Haicheng. Baru-baru ini, dia juga mencari Qin Shi Huang, petunjuk harta karun perbendaharaan suci. Jika dia bisa melelangnya denganku. Mungkin suatu hari nanti, itu akan mungkin terhubung dengan Li Shoufu. Saudara. Seperti ini. Sungguh harta karunmu. Saya akan membantu menjaminnya. Jadi saya menaruhnya di rumah lelang saya untuk dijual. Komisi? Ya, saya hanya mengambil 1%. Bagaimana? Sesama penduduk kota, dengarkan omong kosong kura-kura itu. Itu bahkan bukan hal 300 juta. Menginap di sini untuk saat ini. Anda akan mendapatkan lebih banyak lagi nanti. Profesor San. Yang ini, biarkan saya memikirkannya sedikit lebih banyak. Mengapa Anda tidak menyetujui pelelangan Profesor San? Guru penyu berkata, keberuntungan saya tidak ada di sini. Mantan istrinya adalah Shen An. Mengapa dia datang? Lu Yong. Lelang tidak seperti itu. Di mana Anda berada? Saya tahu Anda baru saja menghasilkan uang. Tapi 10 juta ada di sini. Bahkan tidak kentut. Sudah berhari-hari sejak perceraian. Kemudian berhentilah menggangguku dan jangan pernah melepaskannya. Saya hanya tidak ingin dia kehilangan muka. Bisnis saya. Anda tidak perlu khawatir tentang itu, bukan? Jangan terlalu sombong. Saya akan memberitahu Anda. Orang terkaya, Li Qianlong, berkata, siapapun yang menemukan Qin Shi Huang, serahkan petunjuk ke lemari besi harta karun kepadanya. Itu bisa menjadi grup Li. Menangani. Pada saat itu, keluarga Shen kami pasti akan melonjak ke ketinggian yang luar biasa. Ketika saatnya tiba, saya akan baik-baik saja lagi, memainkanmu sampai mati. Apa maksudmu? Mengetahui berita tentang Shengku. Apakah Anda tahu siapa yang ada di dalam? San Chenggong. Profesor San. Dia adalah otoritas di dunia arkeologi. Dia harus tahu. Berita dari Shengku. Idiot. Profesor San. Tahukah Anda? Berita dari perbendaharaan Qin Shi Huang. HMPH. Yang ini. Ini 5 juta. Setelah masalah selesai, saya akan memberi Anda lebih banyak, 50 juta. Saya ingat barusan, seorang pemuda keluar. Sepertinya dia memiliki harta dari perbendaharaan suci di tangannya. Mungkinkah? Mungkinkah dia benar? Lu Yong. Tidak mungkin. Lu Yong hanyalah orang yang tidak berguna. Sama sekali tidak mungkin memiliki harta dari perbendaharaan suci. Zhang Mi. Hari ini, Profesor San datang dan pergi. Semua orang di kantor. Periksa semuanya untuk saya. Ngomong-ngomong, selain Lu Yong. Maksudmu? Menuju keluarga Li. Li Group memiliki aset melebihi ratusan juta. Bahkan jika Anda menjadi pemegang saham terbesar kedua, kita bisa mendapatkan puluhan miliar juga. Jadi, jual dia petunjuk ke harta karun perbendaharaan suci. Itu sangat pas.
Apa yang ingin Anda lakukan? Kecantikan kecil. Dia cukup cantik. Tidak sebagus itu. Bergaul dengan orang-orang sebentar. Tapi saya adalah putri keluarga kaya. Beraninya Anda bertindak sembrono? Apakah Anda hanya lelah hidup tidak peduli dari Yuji mana Anda berasal? Laozi. Tapi ada salah satu dalam masalah lagi semua keindahan kecil di dunia. Tidak ada orang yang tidak bisa tidur dengan saya. Air lemah. Apakah Anda baik-baik saja? Matahari bengkok. Telinga kura-kura hitam rontok. Gadis kecil ini memiliki garis keturunan saya di tubuhnya. Apa sih ini? Sesama penduduk kota. Selamatkan dia, cepat. Garis keturunannya di dalam dirinya. Ini dapat membantu saya naik level lebih jauh. Bahkan bisa membangkitkan tubuh suci kura-kura hitam Anda. Dan kebal terhadap semua racun. Umur berlipat ganda. Itu juga dapat menyembuhkan segala sesuatu. Yang utama adalah milik saya. Yang kecil, milik Anda. Di atas. Berhenti. Kecantikan kecil. Dia cukup cantik. Tidak sebagus itu. Bermain dengan Gevan, bergaul dengan orang-orang sebentar. Tapi saya adalah putri keluarga kaya. Beraninya Anda bertindak sembrono? Apakah Anda hanya lelah hidup tidak peduli dari Yuji mana Anda berasal? Laozi. Tapi dia adalah salah satu dari 8 master aula geng macan hitam. Semua keindahan kecil di dunia. Tidak ada orang yang tidak bisa tidur dengan saya. Air lemah. Apakah Anda baik-baik saja? Matahari bengkok. Telinga kura-kura hitam rontok. Gadis kecil ini memiliki garis keturunan saya di tubuhnya. Apa sih ini? Sesama penduduk kota. Selamatkan dia, cepat. Garis keturunannya di dalam dirinya. Ini dapat membantu saya naik level lebih jauh. Bahkan bisa membangkitkan tubuh suci kura-kura hitam Anda. Dan kebal terhadap semua racun. Umur berlipat ganda. Itu juga dapat menyembuhkan segala sesuatu. Berhenti. Indah. Apakah kalian berdua baik-baik saja? Bukan apa-apa. Terima kasih. Saya Li Xiao dari grup Li. Jika ada ratu putih di mana saya dibutuhkan, jangan ragu untuk menyebutkannya. Ah, sesama desa tua. Beritahu gadis kecil ini dengan cepat. Anda membutuhkan garis keturunannya untuk digunakan. Benar-benar ada satu hal lagi. Saya butuh bantuan Anda. Apa itu? Bagaimana Anda membantu? Budidaya ganda. Yang itu. Oh sayang, cepat dan katakan. Apakah Anda menginginkan tubuh suci kura-kura hitam lagi? Umur Anda telah berlipat ganda. Saya ingin berkultivasi ganda dengan Anda. Anda. Beraninya kamu melakukan wanita muda saya dan berbicara dengan tidak sopan. Maaf, saya tidak bisa menerimanya. Permintaan seperti itu. Ada 500.000 di sini. Dihitung sebagai, saya memberi Anda biaya terima kasih. Pria ini. Sampai jumpa nanti, tanpa jangka waktu tetap. Adik laki-laki Lu Yong. Tanpa diduga. Itulah tipe orang Anda. Keindahan yang menakjubkan. Setiap hari di sisi Anda. Dan Anda benar-benar pergi membesarkan kultivasi ganda dengan wanita lain. Kakak ipar. Saya bercanda dengannya. Itu belum pagi. Ayo cari Li Shoufu dengan cepat. Ayo pergi. Ayah. Apakah Anda baik-baik saja? Sebelumnya, racun yang telah dipukul. Itu telah menyerang setiap anggota tubuh dan tulang. Jika Anda masih tidak dapat menemukannya, petunjuk dari lemari besi suci. Saya khawatir saya tidak punya banyak waktu tersisa. Jadi apakah tidak ada cara lain? Menghela nafas. Iya. Klan Li saya. Garis keturunan binatang Dewa Xuanwu mengalir di pembuluh darahnya. Jika Anda dapat menemukannya, seorang suci dengan tubuh suci kura-kura hitam. Mungkin. Ini dapat membantu saya memurnikan garis keturunan saya, mendapatkan kembali vitalitas. Menghela nafas. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Saya dapat membantu Anda. Mengapa Anda datang? Ini dia. Yang ini. Dia baru saja berada di jalan. Itu menyelamatkan hidup saya. Kemudian, dia bilang dia ingin berkultivasi ganda denganku. Apa? Kamu terlalu berani, anak. Anda. Kura-kura buaya ini. Bagaimana mungkin ada semacam hal? Perasaan yang akrab. Li Shoufu. Izinkan saya menunjukkan sesuatu kepada Anda. Saya tidak peduli siapa Anda. Beraninya kamu bertindak tidak pantas dengan wanita muda kami. Dia bukan orang baik. Keamanan. Bagaimana dengan keamanan? Ambil beberapa di antaranya. Usir aku. Tunggu. Giok Heshi bikin si Huang. Anak. Hal ini. Dari mana Anda berasal? Li Shoufu. Anda mengatakan temukan berita tentang Shengku. Dan dengan demikian menjadi satu komandan kedua grup Li. Saya ingin tahu apakah janji ini masih benar. Tentu saja, itu penting. Nenek moyang Li saya pernah berkata. Aku akan bertemu denganmu di Sanku. Seorang master dengan tubuh suci kura-kura hitam. Hanya para master. Hanya dengan begitu Anda dapat menyelamatkan saya. Oh. Mungkinkah? Anda adalah master itu. Itu memang saya. Saya akhirnya mengerti. Dia hanya ingin mengambil alih rumah saya. Itu hanya tawar-menawar untuk wanita muda itu. Mengisapnya. Teman muda ini. Bolehkah saya mengambil langkah untuk berbicara? Saya tidak mengenal tuannya. Apa identitasnya? Aku leluhurmu.
Menghela nafas. Junior, Li Qianlong, memberi penghormatan kepada Tuan Xuanwu. Aku akan melindungi keluarga Li Mu. Sudah lebih dari 1000 tahun. Ah, iya. Sekarang, sebagai sesama penduduk desa, saya hanya ingin kultivasi ganda bersamamu. Anda tidak setuju dengan salah satu dari mereka. Namun, saya akan jujur dengan Anda. Pemuda ini. Itulah yang Anda cari. Tubuh suci kura-kura hitam yang menyelamatkan nyawa. Tapi dia juga selesai kultivasi denganmu. Hanya dengan begitu seseorang dapat terbangun sepenuhnya. Apakah Anda masih ingin hidup? Saya pikir. Tentu saja mereka ingin hidup. Lalu cepat bujuk dia. Oke. Kura-kura guru. Anda berbicara dengan bobot seperti itu. Ya, itu tidak benar. Aku, kura-kura tua, telah berlindung 4 keluarga besar kami di Tiongkok. Keluarga Li. Hanya salah satunya. Jadi maksudmu, saya masih harus. Dan 3 keluarga besar lainnya. Nona. Budidaya ganda? Ya, itu tidak sama. Saya akan memberitahu Anda apa yang harus dilakukan nanti. Sedang menengah-menengah. Anda harus mengawasi ayah Anda. Mati hidup-hidup? Saya percaya apa yang Anda katakan. Namun, saya pikir melakukan hal semacam ini. Landasan emosional tertentu diperlukan. Jadi, beri saya lebih banyak. 3 hari itu bagus, bukan kami. Habiskan sedikit lebih banyak waktu bersama. Dia masih memiliki 7 hari untuk hidup. Ada banyak waktu. Tidak, saya membantu ayahnya hidup. Dan gilirannya, buat permintaan untuk saya. Memikirkan Anda, tubuh suci kura-kura hitam. Dan pikirkan tentang grup Li. Saham miliaran yuan. Bertahan sedikit lebih lama, sesama penduduk desa. Tengah. Menguasai Lu. Lanjutkan. Keberuntungan dan hidupku. Itu semua berkat Anda. Bagaimana? Mereka tidak mempersulit Anda, bukan? Tidak. Xiaohu. Bawa batu giok Heshibi ini bersamamu. Barang antik itu, Li Shoufu mungkin tidak akan membutuhkannya lagi. Anda mendapat hadiah Profesor San. Rumah lelang mengadakan lelang. Iya. Liburan saya juga hampir habis. Bagaimana dengan itu? Anda mengirim saya kembali terlebih dahulu. Anda harus membawa pulang kakak ipar Anda terlebih dahulu. Sampai jumpa nanti. Baiklah, sampai jumpa di rumah lelang nanti. Ayo pergi. Oh sayang. Menghela nafas. Oh sayang. Li Shoufu benar-benar murah hati. Masalah ini belum selesai. Pertama, beri saya mobil yang bagus. Lu Yong. Ah. Bantu saya mengencangkan sabuk pengaman saya. Oh. Kakak ipar. Anda baru saja mengalami pernikahan yang buruk. Berjanjilah kepada kakak iparmu. Jangan bertindak gegabah lagi. Dia ditipu oleh wanita lain. Baiklah. Bukankah ini hanya untuk menyelamatkan seseorang? Apakah saya mengatakan siapa itu? Saya keluar dari mobil. Ingatlah untuk menjemput saya di akhir pekan. Oh. Baiklah. Kakak. Saya telah mencari orang ini di mana-mana. Masih tidak. Petunjuk harta karun perbendaharaan suci. Pacaran Li Shoufu. Ini adalah keluarga Shen kami. Memecahkan krisis utang. Satu-satunya kesempatan. Mengirim lebih banyak orang. Lu Yong. Apa yang Anda lakukan di sini? Ayo bergabung dengan lelang. Lelang. Ayolah, ini adalah bagaimana dengan harta perbendaharaan suci. Tentu saja saya harus datang dan menunjukkan dukungan saya. Apa? Jangan terlibat dengan pria malang yang lucu ini. Buang-buang waktu. Kita perlu menemukannya dengan cepat. Koleksi perbendaharaan suci. Tunggu kami mengambil foto koleksi. Pacaran Li Shoufu. HMPH. Tunggu saja. Keluarga hancur dan keluarga hilang. TCH. Baiklah. Saya menunggu. Saya ingin melihat sendiri. Pada akhirnya, keluarga siapa yang hancur dan nyawa hilang? Selanjutnya. Ini untuk lelang ini. Item terakhir untuk dilelang. Heshi Giok. Ini adalah Heshibi. Selama dia bisa menjatuhkannya, kita bisa mengikuti. Li Shoufu telah membuat koneksi. Tawaran awal. 50 juta. 100 juta. 150 juta. 200 juta. Saya tidak mengharapkannya. Giok Heshibi kecil. Dia benar-benar di bawah harga yang begitu tinggi. Dan itu saja untuk saat ini. Tolong ayahmu. Menghela nafas. Tapi ayah saya, sekarang aku memilikimu. Dia juga tidak membutuhkan barang ini. 300 juta. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Anggaran kami, hanya 200 juta. Pinjam. Jangan lupa, orang terkaya dari keluarga Li telah membuat janji saham senilai puluhan miliar. Ah, baiklah, baiklah. 300 juta per sesi. 300 juta. 2 kali. Hehehe, 400 juta. 500 juta. Anda mengambil bidikan sendiri. Apa yang Anda lakukan dengan barang-barang itu? Saya memiliki dendam terhadap mereka. Saya akan mengangkat sedikit lebih banyak. Dapatkan sedikit lebih banyak. Tidak. Lu Yong.
Jangan dorong saya terlalu jauh. Hal ini, saya juga sangat menyukainya. Bagaimana? Ayo pergi dengan harga tinggi. Tuan rumah. Saya meminta verifikasi modal. Dia hanya orang terkemuka. Seorang imut yang pergi tanpa apa-apa. Bagaimana mungkin? Akan ada 500 juta. Tuan, silakan tunjukkan milik Anda. Bukti aset. Pinjamkan kartu Anda. Menghela nafas. WXY, surat 8 TUV. Lu Yong, Anda sudah selesai. Menaikkan harga secara acak, tapi Anda harus memotong tangan Anda. Saya ingin melihat kemana Anda pergi. Ekstrak dan investasikan 100 juta. Maaf, Tuan, Anda melanjutkan. Konfirmasi. IZ. Dia benar-benar bertindak. Pasti wanita itu. Mengapa dia baru saja pergi dengan tangan kosong? Anda bisa mendekati mereka. Wanita kaya. Anda sepertinya belum mengetahuinya. Siapa bunganya? Siapa kotoran sapi? Anda. 600 juta. Saya pasti akan mengambil foto. Ini adalah Heshibi. Menyerah pada Li Shouri. Aku akan menampar wajahmu. Indah. 600 juta per sesi. 600 juta. 2 kali. 600 juta. 3 kali. Selamat untuk wanita ini. Diperoleh. Heshi Giok. Hahaha. Langya. Teruslah main-main. Sekarang Heshibi adalah milikku. Sumber daya orang kaya Li, ini milikku juga. Saya pasti akan membiarkan Anda mencobanya. Apa artinya itu? Rasa hidup lebih buruk dari kematian. Dan Anda tidak menyukainya. Bantu dia? Saya akan menunggu sebentar, tepat di depan Li Xiangri. Mempermalukan Anda dengan benar. Li Shoufu tiba. Menghela nafas. Li Shoufu. Yang ini aku untukmu. Dis Hisi BI yang dia ditemukan. Dikatakan bahwa di dalam menyimpan harta karun perbendaharaan suci. Petunjuk. Jika saya menyukainya sendiri, saya bisa membelinya sendiri. Saya tidak membutuhkan Anda untuk membantu saya membeli untuk saya. Hahaha. Li, kamu tidak perlu terlalu sopan. Ini milik kami, keluarga Shen. Makanan ringan. Saya harap Anda akan menerimanya. Ambillah. Bahwa Li orang terkaya. Anda mengatakannya sebelumnya. Siapapun yang bisa memberikannya petunjuk harta karun perbendaharaan suci. Anda bisa menjadi salah satu pemegang saham kedua dari grup Li. Ini telah terjadi sebelumnya. Tapi sekarang, itu tidak lagi diperlukan jika Anda memukul dengan benar dengan pemikiran semacam itu. Kembalikan barang kepadanya. Hei. Tidak perlu. Bagikan ini. Saya tidak ingin lagi. Aku juga memberimu harta karun ini. Saya hanya meminta Anda. Bantu aku melampiaskan amarahku. Oh. Apa itu? Itu mereka. Lihat. Mereka sangat sombong. Mereka duduk di sini. Sungguh sepasang imut. Mereka benar-benar pantas mati. Iya. Seseorang harus dipukuli sampai mati. Lu Yong, Anda sudah selesai. Itu saja konsekuensi dari menentang saya. Dapatkan. Apa yang Anda lakukan? Anda membuka mata anjing Anda. Perhatikan baik-baik. Ini gadisku. Yang ini, dia adalah calon menantu saya. Apa? Ini. Bagaimana ini mungkin? Dia sangat menggemaskan. Kapan Anda akan dekat dengannya? Putri Li, orang terkaya. Saya benar-benar menyinggung perasaannya. Putri Li, orang terkaya. Jangan biarkan dia melakukannya. Mengotori mata gadisku. Bawa pergi. Menyerah kepada Master Lu. Menonton lelucon itu. Ini adalah keluarga Li saya. Hanya 3 kartu hitam. Silakan terima. Bagaimana dengan Anda? Dengan putri saya. Saat berkencan. Meskipun bunganya tidak ada batasan. 3 hari ini. Mari kita lakukan dengan baik. Minggu ini, bisakah Anda melewatinya? Itu semua berkat Anda. Terima kasih. Disengaja. Dan berhenti pada waktu yang tepat. Jangan pergi terlalu jauh. Jangan khawatir. Baik. Kemana kita akan pergi besok? Dia ditarik bersama dengan segel giok. Batu bata emas besar. Sepertinya belum terjual. Pergi ke tempat Ludong Qiang dan jual dulu. Ayo pergi ke toko emas. Ini. Tidak terlalu bagus, bukan? Apa yang tidak baik? Kami baru saling kenal selama 2 hari. Belikan saja saya beberapa perangkat keras. Baiklah. Anda menginginkannya. Saya akan membelikannya untuk Anda. Pokoknya, itu adalah uang ayahmu. Dan itu saja. Pertama kali ada anak laki-laki. Belikan saya hadiah. Setelah Lu Yong membersihkan dirinya dan meninggalkan ruangan, bagaimana hidup berjalan begitu lancar? Xiao Yan. Apakah dia seharusnya tidak menceraikannya? Bukankah itu? Anda sepertinya belum mengetahuinya. Siapa bunganya? Siapa kotoran sapi? Akulah yang menahan mereka.
Dibaca dengan baik. Anda sudah menghasilkan puluhan juta setahun. Mengapa saya tidak bisa melepaskannya? Pemuat bebas. Saya tidak. Pelayan. Letakkan toko Anda di sana. Model pria termahal. Semuanya, silakan datang ke sini. Surga mengizinkanku menjadi saudara perempuan. Perhatikan baik-baik. Apa itu, pria sejati? Saya tidak ingin. An-an, jangan khawatir. Saat ini saya berada di Ludung Qiang, toko emas Tuan Lu di tempat kerja. Itu banyak uang yang diperoleh dalam sebulan. Kali ini, aku mentraktirmu. Abaikan dia, di atas. ZTSK. Jauhi saya. Ini sebanding dengan Lu Yong. Mereka semua jauh dari itu. Halo, Tuan Lu. Aku akan pergi ke tokomu untuk membeli emas. Jual beberapa batu bata emas lagi, sama seperti terakhir kali. Batu bata emas perbendaharaan suci ini. Jika Anda ingin menjualnya di masa mendatang, pastikan untuk datang mencari saya. Adapun BRICS, nilainya kira-kira juga 400 juta. Selamat datang, sambutan hangat. Haha. Saya sekarang segera tiba di toko. Saya pasti akan memberi Anda satu harga yang paling cocok. Baiklah. Oh sayang. Kedua gadis kecil di markas besar. Sedikit sombong. Mendesis. Saya perlu memberitahu Anda. Jangan berpapasan dengan Brother Pin. Dua. Oh sayang. Saya akan memberikan yang ini. Ledakan. Apa yang terjadi? Oh sayang. Jangan membuat kesalahan. Halo. Saya di sini untuk membeli emas. Lu Yong, Lu Yong, Lu Yong. Ini bukan siang-siang. Apakah ini mantan suami dari seorang pria yang dipelihara? Bagaimana Anda berakhir di sini? Lu Yong, kamu kura-kura berambut hijau yang malang. Dia baru saja menceraikan An-an. Dia membawa serta wanita liar keluar. Ayo beli emas. Jika Anda punya uang, beli saja. Siapa yang Anda sebut wanita liar? Di mana manajer toko Anda? Siapa yang mencari saya? Datangku. Lu tua harus bersama manajer. Anda pasti menyapa. Saya di sini untuk membeli emas. HMPH. Kemudian beli saja. Sepertinya dia tidak mengatakan apa-apa. Lupakan saja. Di toko Anda, berapa banyak yang dibelanjakan? Dia bisa memecatnya. Adik laki-laki. Anda hanya tidak tinggal di sini, hanya bercanda. Tidak peduli berapa banyak emas yang Anda beli. Itu kamu bilang aku ingin memecat seseorang. 1 juta. Saya tidak memiliki suara dalam masalah ini. 10 juta. Hei, Anda, 30 juta. 30 juta, Ganwan. Hanya komisi saja sudah cukup bagi saya. Gaji beberapa tahun. Lu Yong, Anda berbicara besar dan tidak takut melukai punggung Anda. Anda sendirian, hanya pergi tanpa apa-apa. Pemuat bebas. Dari mana Anda mendapatkan begitu banyak uang? Manajer toko. Saya pikir dia hanya mencari masalah. Pria ini. Jika Anda mampu membelinya, maka aku berbaris di jalan untuk menyambutnya. Jika Anda di sini untuk menimbulkan masalah, saya akan memanggil penjaga keamanan. Apakah ini cukup? Dari keluarga Li terkaya. Tidak ada batasan kartu hitam. Seluruh Hai Cheng. Hanya ada 3 dari mereka. Palsu. Dia adalah kura-kura berambut hijau yang malang. Bagaimana mungkin temui Li Shoufu? Apakah sulit atau tidak? Wanita liar di sampingnya. Dia adalah putri dari keluarga Li terkaya. Maaf. Saya sebagian besar memiliki Li Yulong. Li orang terkaya adalah ayahmu. Jika Li Shoufu benar-benar ayahmu, aku memutar kepalaku. Saya bahkan akan memainkannya seperti bola untuk Anda. Jika Anda berdua, jika Anda di sini untuk menimbulkan masalah, saya akan melihat mereka pergi. Oh sayang. Awalnya, dia masih ingin memberi Ludung Qiang sesuatu. Pesanan pengiriman adalah bisnis besar. Sepertinya, dia tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Hahaha. Baiklah. Karena Anda mengatakan demikian, Anda tahu presiden kita Lu. Berani bertaruh? Jika Anda bisa menghasilkan 3.000 yuan, beli emas. Aku akan memecat Lian. Saya berlutut dan meminta maaf kepada Anda sendiri. Jika Anda tidak bisa mengeluarkannya, Anda dapat menginap di toko secara gratis, bekerja selama setahun. Tidak masalah. Geser kartu Anda. HMPH. Ban Nixin telah tiba. 30 juta yuan. Saya benar-benar melihatnya. 30 juta emas, silakan kemas. Kemudian komitmen Anda. Harap patuhi juga. Janji apa? Kapan aku pernah berjanji padamu? Itu jelas diri Anda sendiri. Datang ke toko kami untuk membeli emas. Inilah Anda. Mencoba menyontek sekarang. Selesai. Kemudian bos harimau akan tiba nanti. Saya memberitahunya. Anda tidak boleh menyesalinya. Mengapa saya harus menyesalinya? Saya akan memberikannya pada presiden Lu. Dia menghasilkan 30 juta. Dia sudah memujiku.
jika dia benar-benar memujamu. Saya bersamanya. Bisnis senilai 300 juta. Saatnya untuk perubahan. Haha. Berhentilah membual di sini. Dan 300 juta. Dalam kehidupan ini, Anda mungkin belum pernah melihat 300 juta sebelumnya. Ketika Presiden Lu tiba, aku harus melepaskannya. Mari kita perlakukan ini dengan benar. Seorang egois sembrono yang menempel padanya. Tuan Lu tiba. Anda sudah selesai. Tuan Lu, aku baru saja memberikannya padamu. Dia menghasilkan 30 juta. Tidak buruk. Saya akan memberi Anda bonus. Terima kasih, Presiden Lu. Pada saat ini, seseorang masuk ke toko. Anak yang tidak mengerti. Dan kapasitasnya sangat terbuka. Maksudmu Lu Yong? Itu adalah tamu terhormat saya. Kami harus memberikan pelayanan prima. Lu Yong adalah tamu kehormatan Anda. Menghela nafas, Tuan Lu. Saudara Lu, maaf karena terlambat. Petugas saya. Apakah mereka melayani Anda dengan baik? Ini Lu Yong yang menggemaskan. Dia benar-benar mengenal Presiden Lu. Rasanya hubungan mereka tidak biasa saja. Saya sudah selesai. Toko logam dan batu Anda. Dan bahkan ada layanan. Keduanya adalah juru tulismu. Mereka memperlakukan saya, putaran ejekan dan penghinaan. Hanya kehilangan pukulan dan tendangan. Apa? Cepat minta maaf. 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 Anda baru saja. Dia berbicara tentang berlutut dan meminta maaf. Lu Yong, jangan pergi terlalu jauh. Berlutut di hadapan seseorang. Maaf. Dan dia. Saya ingin memecatnya. Tidak masalah. Berkemas dan pergi. Baiklah, dan Anda. Beri aku kelucuan. Saudara Lu. Mari kita berdagang dulu. Emas batangan besar, bukan? Kemudian pilih emas. $6.666. Begitu banyak emas batangan besar. Setidaknya, itu masalahnya. Sekitar 2 atau 300 jin. Sebutkan harga Anda. Ini. Saya perlu menimbangnya. Saya akan melakukannya. Saya akan melakukannya. Oh wow. Oh sayang, saudara Lu. Anda benar-benar kuat. King. Secara total. 276 jin. Sebelum itu, petugas saya menyinggung perasaan Anda. Bahkan jika itu 300 jin, ditambah batu bata emas ini. Mereka semua adalah harta perbendaharaan suci. Izinkan saya menyebutkan satu lagi kepada Anda. Secara total. 350 juta. Tidak masalah, bukan? Tidak masalah. Benar, Presiden Lu. Mengapa Anda tentang isi lemari besi suci? Sangat menarik. Ini. Oh. Dia bukan orang luar. Silakan. Sebenarnya, dia berasal dari ibu kota. Tertarik padanya. Ibu kota. Dia memberitahuku. Dia sepertinya sesuatu. Disembah dalam kura-kura hitam. Salah satu dari 4 keluarga besar. Saint Carrie masih bersembunyi. Rahasia binatang Dewa Xuanwu. 4 keluarga besar. Dia memiliki garis keturunan. Ini dapat membantu saya naik level lebih jauh. Ini juga dapat membantu Anda membangkitkan tubuh suci kura-kura hitam. Evolusi lebih lanjut dari guru kura-kura. Seharusnya perlu. Bisakah Anda mengambil milik orang itu? Informasi kontak. Beritahu saya. Haha. Saudara Lu, Anda juga tahu itu. Rahasia klien. Itu tidak bisa bocor. Jika saya bisa meminta Anda. Mari kita lihat apakah itu berhasil. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada mereka. Tidak masalah. Anda memberitahunya. Saya memiliki harta perbendaharaan suci yang ingin dia ketahui. Dan berita tentang binatang ilahi kura-kura hitam. Baiklah. Mari kita mulai dengan emas. Datang. Lihat apakah ada orang yang Anda sukai. Bagaimana? Apakah ada yang Anda suka? Saya ingin ini. Wanita ini benar-benar memiliki mata yang tajam. Ini adalah harta karun toko saya. 1 bagian. Hanya 20 juta. Di sini, hanya 2 dari mereka. Baiklah, bungkus keduanya untukku. Baiklah. Saya punya 2. Menjual Anda 30 juta. Mengapa Anda menginginkan 2? Bagaimana? Anda juga ingin memberikannya kepada wanita lain. Oh sayang. Berikan kepada kakak ipar saya. Kakak ipar saya. Kamu sangat baik padaku. Dia menanggung kesulitan untuk merawat saya dan membesarkan saya. Saya benar-benar harus memperlakukannya dengan baik. Baiklah, saya akan mengemas yang ini untuk Anda. Yang itu. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Sesama penduduk desa, penemuan besar. Saya akan pergi. 1000 mil transmisi suara. Tolong jangan menghela nafas dulu. Cepat dan lakukan perjalanan ke Danau Xuanwu. Izinkan saya menunjukkan sesuatu yang baik. Ayo pergi ke Danau Xuanwu. Ayo pergi. Oh sayang. Udara alami ini. Betapa indahnya. Bukankah Anda biasanya keluar? Ada terlalu banyak masalah internal dalam grup. Jika bukan karena kesempatan ini, saya memperkirakan 3 hari libur berturut-turut. Belum tentu salah satu dari mereka. Aku akan keluar bersamamu untuk nongkrong. Saya cukup senang. Artinya, Anda tidak keberatan kultivasi ganda dengan saya. Sebaliknya, dia ingin menghabiskan 3 hari ini tetap bersama saya dan bermain. Sesama penduduk kota, di sini. Inilah yang Anda lakukan sebelum Anda melakukannya. Kura-kura tua tetap dekat di sisiku.
Kura-kura tua, kamu memukul telur. Saya dari keluarga Li Anda, binatang penjaga, kura-kura hitam. Saya akan pergi. Dewa kura-kura tua ini adalah sesuatu. Mereka juga bisa berbicara. Anda bertahan untuk saat ini. Ham. 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 Apakah Anda ingat? Chengku yang saya sebutkan kepada Anda sebelumnya. Oh, benar, saya ingat. Saya hanya menggali di danau untuk waktu yang lama. Menemukan danau Xuanwu ini. Faktanya, itu adalah danau aliran keluar. Ini mengarah ke Laut Timur. Artinya, peti harta karun besar itu hanyut dari Laut Timur. Perbendaharaan suci, bisa juga di Laut Cina Timur. Menghela nafas, itu benar. Temukan tempat perlindungan. Kita bisa memilikinya. Kekayaan tanpa akhir. Oh, itu bukan hanya kekayaan. Masih ada beberapa di dalamnya. Sufu menemukannya. Mampu menyerah kepada orang biasa. Ramuan kenaikan instan. Dan artefak abadi yang hebat langsung menjadi abadi. Oh sayang, jadi tunggu apa lagi? Cepat dan pergi. Oh, jangan khawatir. Buka mulut Anda. Saya akan pergi. Dewa kura-kura tua ini. Tinggalkan aku di sini. Energi spiritual di sini berlimpah. Saya akan pergi. Kura-kura tua ini sangat kuat. Mungkinkah? Ini benar-benar rumah saya yang selalu disembah. Binatang Dewa Xuanwu? Apalagi itu? Tuan Xuanwu duduk di atas. Aku adalah orang yang baru saja menelponmu, kura-kura tua. Ini salahku. Anda pasti bisa. Jangan marah padaku. Ya ampun, hei. Anda. Ini juga untuk hewan peliharaan yang berjalan. TCH. Itu bukan hewan peliharaan. Itu adalah binatang Dewa Xuanwu. Membahayakan. Baiklah, baik-baik saja. Binatang ilahi, kura-kura hitam. Sungguh kebetulan. Bukan, itulah yang saya maksud. Binatang ilahi, macan putih. Hahaha. Hai sobat. Bagaimana kalau membiarkan mereka bersaing? Aku tidak punya waktu untuk bermain rumah denganmu. Jangan seperti itu. Anda akan membiarkan kura-kura tua Anda melakukannya. Lawan aku di sini. Jika dia menang, aku akan memberimu seluruh perahu. Jika Anda kalah, saya akan membayar Anda 3 juta ganti rugi lagi. Bagaimana kemudian cari Sanstur? Perahu ini mungkin membantu saya. Baiklah. Kura-kura guru, kembali. Ada apa? Sesama penduduk desa Anda. Dan hal itu. Ayo bertarung. Saya adalah binatang Dewa Xuanwu. Anda ingin saya melawan anjing itu. Bagaimanapun, itu adalah binatang ilahi, macan putih. Wah, dan masalah ini. Lalu ayo. Pertandingan dimulai. Saya akan pergi. Cangkang kura-kura ini akan segera pecah. HMPH, mempercayai permainan bola. Anda menggelitik saya tetapi tidak mengenai. Apa yang terjadi? Harimau putih saya. Tapi setelah mengambil modal, juara turnamen internasional. Dewa Perang. Gunakan gerakan khusus. Saya akan pergi. Xuanwu membela diri melawannya. Guncangan balik. Kura-kura lucu macam apa ini? Sangat ganas. Tidak apa-apa, Dewa Perang. Ayo pulang dan berlatih lagi. Saya tidak akan mengikutinya lagi. Target sulit ini telah tercapai. Menghela nafas. Beri saya kuncinya. Baiklah. Ambillah. Aku, Jubasong, mampu kalah. Menghela nafas. Tapi Anda harus memberitahu saya. Di mana Anda membeli kura-kura ini? Saya akan menawarkan 10 kali lipat harganya. Mempercayai permainan bola. Meskipun saya memiliki mata, saya tidak mengenali kura-kura hitam. Ya ampun. Menghela nafas. Kura-kura ini luar biasa. Itu selalu terasa sedikit spiritual. Ayo pergi, Dewa Perang. Ayo pulang dan berlatih lebih banyak. Lain kali, saya akan menggigitnya lagi. Orang ini sangat menarik. Di dalam perahu kayu pribadi saya. Pola pada kayu laut yang tenggelam itu. Ternyata, itu tidak dihasilkan secara alami. Itu tentang menemukannya. Peta kunci perbendaharaan suci. SIS, saya kembali. Anda datang pada waktu yang tepat. Ayo pergi ke perahu. Saya punya sesuatu untuk dilihat. Kakak, perahu itu milikku. Saya yakin. Hilang dari orang lain. Apa? Dari siapa Anda kalah? Cepat dan dapatkan kembali. Itu tidak sepenuhnya benar. Semuanya dikirim pergi. Bagaimana mungkin dia ingin kembali? Anda boros. Bagaimana juga, kami berada di kapal itu. Petunjuk relik yang telah saya cari. Apa? SIS, jangan khawatir. Saya akan mendapatkannya kembali sekarang. Tunggu saya. Anda masih memiliki keberanian untuk kembali. Tuan Ju. Maaf, Tuan Lu. Saya pikir itu saya. Adik laki-laki yang tidak berguna itu. Tidak ada salahnya. Saya di sini hari ini. Ini untuk Anda, Presiden Ju. Berikut beberapa kabar baik. Berita apa? Seorang teman saya berkata, dia baru-baru ini memiliki piala Sandstorm dan petunjuk tentang binatang Dewa Xuanwu. Bagaimana dia bisa membuktikannya? Tuan Ju. Lihatlah. Emas batangan ini. Itu benar-benar berasal dari perbendaharaan suci. Siapa namanya? Oh, benar. Dia juga sering melakukannya. Dia selalu membawa kura-kura bersamanya. Apakah itu kura-kura gertakan? Iya. Baiklah. Saya mengerti. Anda harus pergi dulu. Iya. Kakek. Anda minta saya untuk menemukannya. Reinkarnasi energi naga sejati. Saya menemukannya. Yuan-Yuan. Saya khawatir saya tidak punya banyak waktu tersisa. Setelah saya pergi, Anda harus membantu saya menyelesaikannya. Ahem. Kakek, tolong beritahu saya. 3 tahun kemudian.
Anda akan menemukannya. Kura-kura gertakan muda. Keduanya. Salah satunya adalah perlindungan keluarga kami. Ribuan tahun. Binatang ilahi, kura-kura hitam. Satu lagi, itu adalah Qin Shi Huang, reinkarnasi benang Qi naga sejati. Anda harus melakukan semua yang dapat ditawarkan seluruh keluarga Ju. Bantu mereka. Temukan tempat perlindungan. Biarlah pemuda ini menjadi keluarga Ju, generasi baru kepala keluarga. Saya telah memenuhi keinginan saya. Kakek. Kakek. Jangan khawatir. Keinginan Anda. Saya pasti akan membantu Anda menyelesaikannya. Ya ampun, oh sayang. Tidak buruk. Dengan mudah. Mari kita mulai dengan pemuda sembrono itu merebut kapal. Kura-kura guru. Anda benar-benar ingin mengatakan sesuatu? Sesama penduduk desa. Lihatlah sepotong kayu ini. Kayu ini. Ini cukup indah. Yo. Bahkan ada pola di sini. Ini adalah kayu tenggelam laut, terukir di atasnya. Ini adalah peta untuk menemukan kunci lemari besi suci. Tepat di pulau itu. Turunkan kemampuan kami. Mungkin bahkan bisa berkembang. Baiklah saja. Kalau begitu mari kita cepat dan berangkat. Di sini. Rasanya seperti kembali ke kampung halaman saya. Menghela nafas. Apakah Anda mendengar itu? Pulau ini. Dia menyapa saya. Ayo pergi. Pergi dengan cepat. Cucu kura-kura yang mana? Beraninya kamu mengganggu tidurku? Guru Roshi, Xian Er tua. Xian Er tua, akhirnya bertemu dengan Anda. Ayo, beri aku kunci perbendaharaan suci. Kura-kura hitam. Kita harus mengikuti aturan ketika kita melakukan sesuatu. Kaisar Surgawi memberikan kuncinya. 3 tes tertinggal. Anda lewat. Kami hanya akan memberi Anda kuncinya. Anda tidak tahu. Pergi bola. Anda tahu? Oh sayang. Tidak bisakah Anda menggunakan pintu belakang? Oh sayang, saya pasti tidak ingin menjadi Kaisar Surgawi. Jadikan sup kura-kura tua. Cepat dan selesaikan. Saatnya bergegas kembali dan tidur. Babak pertama. 1000 kura-kura membingungkan formasi. Di antara ratusan kura-kura ini, hanya satu yang benar. Itu dapat membawa Anda ke tingkat kedua. Lainnya, aku akan membawakannya kepadamu. Memberi makan ikan di laut. Ya Tuhan. Begitu banyak kura-kura. Ini. Bagaimana saya harus memilih? Pilih saya. Kura-kura tua tidak jatuh cinta pada kura-kura tua. Ikutlah denganku. Menghela nafas. Pola di punggung kura-kura. Terlihat sedikit seperti milik Anda. Mereka semua pasti dari garis keturunan Xuanwu. Tunggu. Pola-pola ini adalah silsilah keluarga saya. Hanya tanda karapas yang tersisa. Dia bisa pergi hingga 30% denganku. Itulah kura-kura asli. Mulai mencari. Menghela nafas. Menemukannya. Ikutlah denganku. Bertarung denganku. Pukuliku sampai mati. Dia dibawa sampai ke pos pemeriksaan ketiga. Utamakan. Kura-kura ini bahkan tidak layak menjilati kakiku. Tapi sekarang, saya belum memulihkan kekuatan saya. Kami tidak bisa mengalahkannya. Anda juga dipukul. Anda adalah manusia fana. Kamu masih bisa berdiri setelah 3 gerakan dariku. Bahkan jika Anda menang, janjikan kepada rekan senegaranya. Jangan lupa, Anda memiliki sistem pertahanan. Meskipun dia tidak bisa mengalahkannya, tapi dia menerima 3 pukulan darinya. Masih memegangnya di tangan Anda. Cubit. Baiklah. Ayo. Xuanwu membela diri melawannya. Yo. Masih punya beberapa keterampilan. Tonton langkah kedua saya. Pertahanan kura-kura hitam ini benar-benar tahan terhadap pisau dan tombak. Bagaimana manusia seperti Anda bisa begitu kuat? Hanya itu yang bisa Anda lakukan. Hidup selama ratusan tahun. Itu sudah hidup di perut anjing. Sepertinya dia harus menggunakan kartu trufnya. 3 langkah. Saya menang. Sedang menengah-menengah. Saya membawanya ke gerbang ketiga. Mengapa kita belum sampai di sana? Sudah 1 jam. Segera hadir, segera hadir. Tunggu. Bagaimana Anda memperlakukan saya? Membawanya keluar dari Pulau Penyu Ilahi. Anda akan segera mengetahuinya. Saya akan pergi. Paus. Anda akan segera mengetahuinya. Saya akan pergi. Paus. Xiao. Untuk apa Anda memberi jarak? Cepat dan selamatkan mereka. Saya tidak bisa berenang. Oh, aku akan menyelamatkannya. Saya tidak baik. Apa yang harus kita lakukan? Jika Anda pergi, orang-orang akan tenggelam. Saya akan pergi. Saya akan pergi. Apa yang baru saja terjadi? Itu adalah mimpi. Saya benar-benar memikirkannya barusan. Saya akan tenggelam. Itu hanya ilusi. Ini Anda. Persidangan ketiga. Untuk menyelamatkan orang lain dan maju tanpa memperhatikan nyawanya sendiri. Seorang pemuda yang tulus dan bersemangat. Anda lulus. Benda apa ini? Bagaimana Anda menggunakannya? Lihat saya. Hai.
Saya menyerap kekuatan kunci. Mulai sekarang, saya akan kunci untuk membuka gerbang perbendaharaan suci. Kekuatan murni seperti itu. Kemampuan saya, itu pulih sedikit. Itulah yang saya maksud. Kemampuannya juga meningkat. Kemudian saya akan hidup 50 tahun lagi. Selain itu, saya pikir saya mempelajarinya. Kemampuan baru. Berubah menjadi kura-kura dan manusia air. Itu saja. Perasaan berenang di bawah laut, sangat menyegarkan. Dengan kemampuan ini, saya akan memberikan Hailey lagi di masa depan. Melihat bayi, kita bisa mengambilnya bersama. Ketika itu terjadi, itu harta karun perbendaharaan suci ada di laut. Saya juga bisa merogoh saku saya dan mengambil barang-barang. Si Wen terlambat. Ayo kembali dan istirahat. Baiklah. Hai, Xiao. 3 hari telah berlalu. Kalian berdua, apakah itu atau tidak? Saya belum siap. Ini. Belum siap. Oh sayang, nenek moyang kura-kura hitam telah mengatakan demikian. Ayahmu tidak punya banyak hari tersisa. Jika kalian berdua tidak berkultivasi ganda, bantu dia mendapatkan ini. Tubuh suci kura-kura hitam dibuka. Ayo sembuhkan aku. Ayahmu akan segera meninggal. Ahem, batuk, batuk. Anda akan segera. Besok. Ah tidak. Hari ini. Urus masalah ini. Jika tidak, saya menghentikan kartu Anda. Ahem, batuk, batuk. Saat ini. Haruskah saya mengganggu Tuan Lu? Saya akan pergi. Saya benar-benar berpikir itu barusan. Saya akan tenggelam. Lu Yongtian. Tetapi bahkan jika itu mengorbankan nyawamu, kamu harus menyelamatkanku. Dia pasti seseorang yang dapat Anda percayakan kepada diri Anda sendiri. Hai. Menguasai Lu. Apakah lebih nyaman bagimu untuk datang ke kamarku? Kakak. Bagaimana, sudahkah Anda menemukan kapal pesiar? Tidak. Kapal pesiar kami. Dia bilang dia akan memberikannya. Sekarang itu bagus. Kapal pesiar itu hilang. Petunjuk lemari besi suci juga hilang. Keinginan kakek masih belum bisa diselesaikan. Saya juga tidak mengharapkannya. Lautan kayu tenggelam itu akan berada di kapal yang rusak itu. Kepala rumah tangga. Kapal pesiar itu ditemukan. Namun, kayu pencuci laut tidak di atas kapal. Dia pasti telah dibawa pergi. Apa? Rahasia lemari besi suci. Dia tidak bisa memberitahu orang lain. Apakah Anda ingat seperti apa penampilan orang itu saat mengantarkan kapal pesiar? Saya ingat. Akan diidentifikasi. Kali ini, dia tidak punya pilihan. Benar-benar diberantas. Tidak mungkin, Kak. Dia tidak melakukan kesalahan. Kakek membuat kami memegang kunci perbendaharaan suci. Bersama-sama mereka membantu Luyong membuka perbendaharaan suci. Bagaimana keadaan sekarang? Kunci. Saya tidak akan kalah dari beberapa pria pirang kecil. Kamu membuatku di masa depan. Bagaimana menjelaskan ini kepada Luyong? Dia menemukan kepala keluarga. Orang-orang di kapal pesiar. Mereka memasuki Hotel Donghai dan memanggil keluarga Ju. Semua pengawal di Laut Timur. Dan untuk menangkap para bandit. Jadi, seseorang harus melihat dalam kematian. Seseorang harus melihat mayat. Iya. Anda perlu melihat saya. Apa yang Anda lakukan? Tentu saja. Ini untuk menyelamatkan ayahku. Menghela nafas. Oh wow. Sungguh dosa. Aku mencarimu di luar sepanjang hari. Anda adalah orang yang melakukannya dengan baik. Bersenang-senang di hotel. Anda datang kepada saya. Saya. Aku? Apakah aku memberimu perahu? Ada juga tenggelam laut di kapal itu. Laut tenggelam ke dalam hutan. Rahasia masih tersembunyi. Benar. Itu benar. Kakak. Bungkam dia. Saya minta maaf. Berhenti. Jika Anda berani menyentuhnya, keluarga kami, orang terkaya di Haicheng, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Orang terkaya di kota lapis kedua. Dan berani bersamaku. Keluarga Ju di ibu kota menantang situasi tersebut. Apa? Anda adalah orang-orang dari ibu kota. Tidak peduli dari mana saya berasal. Yang saya tahu adalah, Anda akan kehilangan nyawa Anda, meskipun dia benar-benar tidak ingin membunuh. Tapi demi itu, tidak diizinkan oleh Chenggu. Rahasia bocor. Untuk menjanjikan kesetiaan kepada Luyong, saya minta maaf. Menghela nafas. Tunggu sebentar. Yes. Yang itu, bagaimanapun, Anda akan segera selesai. Mengapa Anda tidak menggantikan Anda kura-kura buaya yang bisa bertarung seperti pencuri? Berikan padaku. Setelah itu, saudara saya akan menyelesaikannya dan memberi Anda penguburan yang layak. Kura-kura buaya. Ya, kakak. Anda tidak tahu. Kura-kura buayanya. Para bandit mampu bertarung. Yang itu, dewa perang binatang ilahiku. Mereka bahkan tidak berani melawan. Begitu saja. Seperti binatang ilahi, kura-kura hitam. 3 tahun kemudian, Anda akan menemukannya. Anak laki-laki kura-kura buaya. Anda harus melakukan semua yang dapat ditawarkan seluruh keluarga Ju. Bantu mereka. Apakah nama Anda Luyong? Iya. Ju Yuanyuan, kepala keluarga Ju. Salam, Tuan Lu. Menguasai Lu. Semua mundur. Menguasai Lu. Mari kita mengobrol singkat.
Jadi, maksudmu? Saya anak Qin Shi Huang. Gumpalan energi naga bereinkarnasi. Mulai sekarang, keluarga Ju, saya akan memandang Tuan Lu sebagai kuda saya. Bersama-sama mereka mencari perbendaharaan suci. Setelah menunggu untuk menemukan lemari besi suci, kepala keluarga Ju. Kemudian saya akan menangani serah terima dengan Anda. Saudara Lu, Anda sangat mengesankan. Tidak, menguasai Lu. Sangat mengesankan. Tuan Lu adalah kepala keluarga masa depan. Jika Anda mencoba menyenangkannya, dengan dia mendukungnya. Mulai sekarang, saya tidak akan takut lagi. Adikku menekanku. Menguasai Lu, jika Anda tidak menyerah, mulai hari ini. Aku akan memanggilmu ayah baptisku. Mulai hari ini, kemanapun Anda menunjuk, saya memukul. Karena itu masalahnya. Jadi saya dengan enggan menerimanya. Ngomong-ngomong, apakah kakek Anda pernah memberitahu Anda? Garis keturunan Anda. Jika Anda mempercayai lagi, Suanwu meningkatkan kekuatanmu. Garis keturunannya. Ini dapat membantu saya naik level lebih jauh. Ini juga dapat membantu Anda membangkitkan tubuh suci kura-kura hitam. Tidak. Nahus, lupakan saja. Besok, saya sendiri. Tanyakan kepada guru kura-kura. Hari sudah larut. Kalian semua kembali dulu. Baiklah, menguasai Lu. Jaga diri Anda. Hehehe. Baik. Mari kita lanjutkan. Hehe. Sepertinya rekan senegaranya telah memenangkannya. Lupakan saja, dapatkan sinar matahari. Selanjutnya, temukan lemari besi suci. Saya tidak pernah mengharapkan tubuh saya dia menjadi lebih kuat lagi. Ini benar-benar menakjubkan. Oh sayang. Tahan terhadap semua racun, menyembuhkan segala sesuatu. Jadi itulah yang terjadi. Perasaan tubuh suci kura-kura hitam. Baiklah, berhenti tidur. Cepat dan selamatkan ayahmu. Ayo pergi. Menguasai Lu. Akhirnya, aku telah menunggumu. Tidak ada waktu untuk menunda. Mari kita mulai perawatan. Kura-kura hitam kembali ke tempatnya. Vitalitas. Buka. Oh sayang. 20 tahun. Menguasai Lu. 20 tahun. Tidak pernah merasakannya. Tubuh saya terasa sangat rileks. Saya baru saja menggunakan Suan Nutruki untuk membantu Anda membersihkan meridian Anda, tapi vitalitasnya dipulihkan. Ini akan memakan waktu lebih lama. Anda harus beristirahat dengan baik akhir-akhir ini. Baiklah. Pergi. Selesaikan kontrak. Saya berjanji kepada Tuan Lu sebelumnya. Grup Li. Saham senilai 30 miliar. Masih dihitung seperti sebelumnya. Menguasai Lu. Adapun putri bungsu, Xiao, saya ingin tahu apakah tuannya puas. Hai Lu Yong. Apakah Anda merindukan saudara ipar Anda? Setuju. Datang menjemput saya dari sekolah. Saya telah menunggu selama berabad-abad. Baiklah. Saya akan segera datang. Bagaimana mungkin? Racun di tubuh Li Qianlong. Itu diangkat. Ming Ming. Hanya mereka yang memiliki tubuh suci Xuanwu. Hanya dengan begitu dia bisa disembuhkan dari racunnya. Mungkinkah? Mungkinkah orang itu bereinkarnasi? Anak itu Lu Yong. Mengapa dia belum tiba? Seperti mimpi. Aku sudah menyukaimu sejak lama. Menikah denganku. Ma Yao Ming. Berapa kali saya memberitahu Anda? Aku tidak menyukaimu. Saya sudah memiliki seseorang yang saya sukai. TSK. Seperti mimpi. Saya benar-benar tidak mengerti. Mengapa kamu tidak menyukaiku? Tunjangan bulanan saya. Ada ratusan ribu. Kakak laki-laki saya. Itu adalah saudara Hu dari geng macan hitam. Ayah baptisku. Ini adalah ibu kota. Guru Juba. Hai Cheng ini.
Seseorang bahkan lebih dari saya. Pria yang lebih kaya dan lebih berkuasa. Cinta bukan tentang uang dan kekuasaan. Dapat diukur. Saya suka karakter yang baik. Seseorang yang benar-benar memperlakukanku dengan baik. Anda tidak pantas mendapatkannya. Menghela nafas. Jangan terburu-buru pergi, Guru Liu. Saya ingin melihat sendiri. Siapa orang yang Anda sukai? Pada akhirnya, dia pantas mendapatkannya. Saya masih layak. Singkirkan tangan kotor Anda. Hai. Kamu cukup tampan, anak. Tersesat. Apakah Anda tahu siapa saya? Kamu berani menyuruhku tersesat. Lu Yong. Jangan melakukannya untuk orang seperti itu. Ini memengaruhi suasana hati saya. Ayo pergi. Menghela nafas. Kamu bocah. Aku belum membiarkanmu pergi. Oh sayang. Beraninya kamu menyentuhku? Anak. Pemimpin geng macan hitam. Itu kakak laki-laki saya. Biarkan dia melakukannya nanti. Aku akan memukulimu. Baiklah. Silakan dan panggil. Hei, Tiger Bro. Seseorang menggertak saya. Baiklah, segera hadir. Iya. Dipahami. Saudara harimau saya akan segera tiba di sini. Nanti. Biarkan dia membawamu. Tangan dan kaki. Aku akan menghapus semuanya untukmu. Kakak laki-laki. Tersesat, tersesat. Kakak laki-laki. Ini kakak laki-lakimu. Jika kamu berani tidak menghormati saudaraku lagi, hati-hati, aku akan merobek mulutmu. Xiao Hu. Anda benar-benar menggunakan orang dengan baik. Kamu satu-satunya adik laki-laki sepertimu. Dan biarkan Anda melakukannya. Melumpuhkan tangan dan kakiku. Apa? Saudara Lu. Serahkan padaku. Baiklah. Anda. Oh sayang. Berhenti memukul, berhenti berkelahi. Harimau bro. Kamu benar-benar berani memukulku. Baiklah. Saya ingin ayah baptis saya, Ju Bace. Saya akan memberi Anda pelajaran. Anda benar-benar mengetahuinya. Di ibu kota, keluarga Ju memiliki 8 lapisan Ju. Iya. Keluarga Ju di ibu kota makmur dan makmur. Itu adalah Li, orang terkaya. Tidak ada yang berani bersaing dengannya. Mungkin kita masih harus melakukannya. Menghela nafas. Tidak ada salahnya. Biarkan dia memanggil. Baiklah. Kamu kecil. Ini adalah perbuatan Anda sendiri. Saya ingin Anda tahu, dalam menghadapi kekuatan keuangan absolut, kalian orang kasar yang tidak punya uang. Tidak ada sama sekali. Hai. Ayah angkat. Seseorang menggertak saya. Cepat datang ke sini. Ayah baptis. Seseorang memukul saya, dan kamu memukulku seperti ini. Jangan khawatir. Ayah angkat. Saya pasti akan membantu Anda mendapatkan kembali wajah. Ayah baptis yang baik. Ayah angkat. Apa? Ma Yao Ming. Anda memiliki keberanian. Ayah angkat saya. Kamu berani mengacaukanku. HMPH. Cuaca semakin dingin. Keluarga MA. Saatnya kebangkrutan. Ayah, tolong, biarkan aku pergi. Tolong lepaskan saya. Anda berlutut di hadapan orang yang salah. Ah, tidak. Tidak. Menguasai Lu. Selamatkan hidupku. Lu Yong. Hukuman semacam ini. Bukankah itu agak banyak? Baiklah kalau begitu. Karena kakak ipar berkata demikian. Rumah itu sudah digerebek. Tidak. Tidak. Siapa Anda? Lu Yong dan saya, ada permusuhan di kehidupan sebelumnya. Anda kebetulan juga memilikinya. Apakah Anda ingin membalas dendam? Pikirkan tentang itu. Bagaimana Anda membalas dendam? Ini masalahnya. Di 9 dunia bawah, tidak ada penyebaran, tidak berwarna dan tidak berasa. Mereka yang memakannya. Es terus berlangsung 49 jam. Menghela nafas. Kemudian ki dan darah menghilang. Ketika esensi habis, ia binasa. Dan diberi pangkat bawahan kepada Yong, dan diberikan kepada Lu Yong. Menghela nafas. Baiklah. Baiklah. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Hahaha. Lu Yong. Di kehidupan Anda sebelumnya, Anda membakar buku dan mengubur sarjana. Salin saya. Puluhan tahun menyalin dari 100 sekolah. Dan membakarnya menjadi abu. Dalam kehidupan ini, saya akan menggunakan pil racun yang tak terhitung jumlahnya. Aku akan meracuni kamu sampai mati.
Hahaha. Tanpa diduga, kami tidak bertemu selama seminggu. Begitu banyak yang telah terjadi. Menghela nafas. Jangan memakannya. Itu adalah gurita cincin biru. Ada yang sangat beracun. Menghela nafas. Tidak apa-apa. Saya membangkitkan tubuh suci kura-kura hitam. Itu kebal terhadap semua racun. Ham. Ham. Rasanya sangat enak. Halo. Beri saya porsi lagi. Salad dingin mengungkapkan hijau dari tangan Anda. Tidak, itu tidak benar. Kamu dan Li Xiao memiliki kultivasi ganda. Yang ini. Tuan. Salad dingin Anda segar dan hijau. Silakan nikmati makanan Anda. Saya sudah berada di dalam. Di 9 dunia bawah, tidak ada penyebaran. Lu Yong, kamu anak kami ditakdirkan. Ham. Ternyata hidangan dingin menunjukkan tangan segar. Ini rasanya. Betapa anehnya. Hari seperti itu. Tidak akan pernah ada yang lain. Kakak ipar. Tidak perlu khawatir. Saya sudah mengatakan saya kebal terhadap semua racun. Sangat panas. Ini adalah tanda masa muda. Apakah Anda meletakkan sesuatu? Menghela nafas. Tidak, itu tidak benar. Obat itu dimaksudkan untuk menginduksi panas. Dia berbagi kamar dengan Rumeng. Tidak baik. Impian saya. Ini berbahaya. Meskipun saya tidak tahu siapa yang membiusmu, tapi itu adalah kesepakatan yang bagus untuk saudara ipar saya. Sosok yang luar biasa. Saya bahkan tidak mengenal anak ini. Bagaimana Anda melatihnya? Apakah Anda mencoba membius saya? Dia pertama-tama akan berpura-pura pusing. Mari kita lihat apa yang ingin dia lakukan. Yang membiusnya. Mengapa dia belum tiba? Beberapa saat kemudian, saya akan dimakan. Jangan takut. Rasa sakit itu normal. Ini akan baik-baik saja sebentar lagi. Seperti mimpi. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Saya datang pada waktu yang salah. Hei, tidak, Anda datang. Tepat pada waktunya. Tunggu, itu tidak benar. Saya dengan jelas memberikannya. 9 Netherworld tidak memiliki hamburan. Jadi kamu yang meracuni aku. Mengapa kamu menyakitiku? Bukan aku. Seseorang memerintahkan saya untuk melakukan ini. Siapa itu? Saya juga tidak tahu tentang itu. Yang saya tahu adalah dia mengenakan jubah hitam. Dan apalagi yang bisa dia katakan, di kehidupan lampau, aku memiliki dendam terhadapmu. Hal-hal dari kehidupan lampau. Sepertinya saya harus bertanya kepada guru kura-kura. Aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Jika di masa depan, kamu masih memiliki masalah denganku dan Rumeng, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Terima kasih, saudara Lu. Anda baru saja. Kamu ingin memakanku, ya? Tidak, saya tidak. Saya baru saja mendengar semuanya. Oh, rekan senegaraku. Oh, kura-kura saya. Mengapa setiap saat pada saat seperti ini, sesuatu mungkin terjadi? Oh sayang, Anda hanya merasa frustrasi tanpa alasan. Cepat dan datang ke tepi laut. Izinkan saya menunjukkan sesuatu kepada Anda. Sesama penduduk kota, lihat ini. Ini dia. Klasik musik dalam klasik puisi, buku, ritus, musik, dan musik seni dan hal ini. Itu telah hilang selama lebih dari 2000 tahun. Dikatakan bahwa Qin Shi Huang membakar buku-buku itu. Terbakar. Di mana Anda menemukan benda ini? Ada kapal karam di laut. Di dalamnya ada pedang Raja Qin. Dan banyak bambu yang tergelincir. Kurasa itu dari Shengku. Diangkut keluar. Baiklah. Ayo pergi sekarang. Kakak ipar. Sampai jumpa nanti. Saya juga tidak tahu tentang itu. Yang saya tahu adalah, dia mengenakan jubah hitam. Kaulah yang ingin menyakiti Lu Yong. Kapal tenggelam ini, mengapa dalam gaya kuno? Tampaknya sebelum itu, seseorang memperhatikan Saint Chuna Dyer. Hal-hal bagus di dalamnya.
Bukankah itu berarti mereka semua telah dicuri? Oh sayang. Tidak ada kunci. Mereka tidak bisa melewati gerbang utama. Slip bambu ini. Pada saat itu, kaisar pertama meninggalkannya di pintu. Bantuan kecil, hanya untuk membingungkan pencuri. Bab Lianshan. Ini adalah ritual Yo yang hilang, fragmen berusia 2000 tahun. Jimat rahasia Taigong. Tulisan tangan Jiang Zia sendiri. Dan musik klasik barusan. Ambil saja dengan santai. Itu mengejutkan Cina. Harta karun dunia sastra. Anda menyebut ini bantuan kecil. Saya pikir begitu. Hal-hal ini, semua itu oleh Qin Shi Huang. Mereka telah membakar buku-buku itu. Apakah menurut Anda kaisar pertama adalah seorang yang imut? Mereka tahu apa yang baik dan apa yang buruk. Semua pembakaran agak banyak. Buku pil yang bengkok dan tidak ortodoks. Selain itu, slip bambu ini, dan barang-barang di dalam lemari besi suci. Dibandingkan dengan itu adalah celah yang sangat besar. Saya semakin bersemangat. Ini adalah hari lemari besi suci dibuka. Ayo pergi. Pertama, singkirkan ini. Donasi ke negara bagian tengah. Apa ini? Ini adalah Raja Pedang Qin. Qin Shi Huang memakai pedangnya. Anda mencobanya. Ini benar-benar pemandangan yang luar biasa. Seolah-olah pedang itu berbicara kepadaku. Teteskan darah ke dalamnya. Luar biasa, sesama penduduk desa. Kamu bisa hidup sampai 800 tahun sekarang. Saya merasa hal-hal terus berjalan seperti ini. Keabadian bukanlah hal yang mustahil. Coba apa yang dibawa oleh peningkatan. Kemampuan baru, saya kira. Penyimpanan spasial. Tidak buruk. Saya telah memberikan penghormatan kepada Yang Mulia. Anda adalah roh pedang pada pedang ini. Saya benar-benar bisa menggunakan teknik pedang. Pedang itu dihapus. Sangat kuat. Dan ini hanya teknik pedang pemula. Yang Mulia, ikuti manual rahasia yang saya berikan kepada Anda. Berkultivasi perlahan. Bahkan bisa terbang dengan pedang. Membunuh orang dari jarak ribuan mil. 10.000 pedang kembali ke sekte. Ini terlalu sulit dipercaya. Menghela nafas, Karisanto. Tetapi para penjaga memiliki keterampilan seni bela diri yang mengesankan. Anda tidak ingin. Di mana kita mendapatkan bola? Kembali dan berlatih keras. Apakah Anda mendengar itu? Baiklah. Ayo pergi ke darat. Kakak ipar Ren semakin cemas tidak menunggu apa-apa. Saya akan melihat lagi di kapal itu sendiri. Ada petunjuk tentang pergi ke Sanktuari? Baiklah. Mengapa Anda ingin menyakiti Luyong? Hahaha. Mengapa? Dia adalah reinkarnasi dari energi naga Qin Shi Huang. Saat itu, Qin Shi Huang membakar buku-buku itu, membawa saya melalui semua kerja keras saya. Kerja keras selama beberapa dekade dan membakarnya menjadi abu. Sekarang, saya di sini untuk membalas dendam pada Luyong. Apakah itu salah? Masuk akal. Luyong adalah Luyong. Qin Shi Huang adalah Qin Shi Huang. Ini bukan hanya satu orang. Mengapa Anda membalas dendam sekarang? HMPH. Su Jianxian memberitahuku. Selama aku membunuh Pinyong, dia membantai 4 keluarga besar. Dan kamu bisa menjatuhkanku. Musik klasik yang ditranskripsikan dari kehidupan sebelumnya. Bab Lianshan. Sepenuhnya dipulihkan. Indah. Anda tertipu. Luyong. Beraninya kamu memohon kematian? Aku benar-benar tidak tahu kamu hidup dengan baik. Memikirkannya setiap hari. Hal-hal dari kehidupan lampau. Karena itu masalahnya. Anda tidak bisa mengerti saya. Kemudian bersiaplah untuk mati. Lihat apa ini. Inilah yang saya transkripsikan. Musik klasik. Tidak terbatas pada musik klasik. Ah. Luyong, harta karun ini.
Bagaimana Anda mendapatkannya? Perbendaharaan suci Kaisar pertama. Perbendaharaan suci Kaisar pertama. Maksudmu? Saat itu, anak itu Ying Zheng. Mereka tidak membakar buku-buku saya sama sekali. Ini. Selama bertahun-tahun. Saya mempercayai Su Jianxian. Dia membunuh begitu banyak reinkarnasi energi naga. Ini. Apa ini? Anggap diri Anda seorang penipu. Harta karun ini. Akhirnya, kita bisa melihat cahaya hari lagi. Ini adalah berkah bagi dunia sastra. Seorang penjahat, Du Guoshuo, memberi penghormatan kepada kaisar pertama. Kaisar kita. Hidup kaisar. Hidup kaisar. Menghela nafas. Saya bukan orang yang Anda katakan. Panggil saja aku Luyong. Baiklah. Mulai hari ini. Aku sendiri yang menyendiri dan tegas. Hanya Lu Xiaoyu yang memandang ke arah kuda itu. Sampai aku menebus diriku sendiri. Sampai semua dosa berdosa. Saya sekarang. Beri aku semua hartamu. Dan diserahkan kepada negara. Lu Xiaoyu. Hanya karena masalah ini, Anda bisa dikenang selama beberapa generasi. Kakak ipar. Apa yang baru saja terjadi? Maaf telah mengejutkanmu. Rahasia di dalam diri Anda semakin banyak. Aku bersamamu. Saya semakin tertarik. Ayo pergi. Mari kita lanjutkan urusan yang belum selesai. Du Guoshuo. Dia benar-benar mengkhianati saya. Tapi itu bukan masalah besar. 7 hari tersisa. Teknik pedang Raja Yao saya. Dan kemudian dilatih kerana transformasi. Pada saat itu. Kecuali mereka yang memiliki kekuatan yang sama denganku. Pewaris ilmu pedang Raja Qin. Aku akan tak terkalahkan di bawah langit. HMPH. Hahaha. Berikut informasinya. Mungkinkah itu terkait dengan perbendaharaan suci? Gaya Boyan. Kapten. Chen Jianye. Ini seperti Luyong. Sebelumnya, apakah itu ayah mertua? Apa? Anda menceraikan Luyong? Aduh. Oh tidak, kamu. Luyong adalah anak yang baik. Orang baik. Kembali ke keluargaku. Bagaimana Anda bernegosiasi? Dia bahkan tidak berdiskusikannya dengan ibu. Begitu saja, mereka bercerai. Ibu. Luyong ada di antara mereka. Seorang anak laki-laki cantik yang terlihat bagus tetapi tidak berguna. Pemuat bebas. Adikku menceraikannya. Adikku melakukannya. Keputusan yang paling tepat. Terlihat bagus tapi tidak berguna. Anak laki-laki yang dipelihara. Nyalakan saja TV dan lihat. Ah. Baru-baru ini, Li Ganlong, orang terkaya di Haicheng, 30 miliar saham keluarga Li. Diberikan tanpa syarat kepada Luyong. Bagaimana ini mungkin? Ini palsu. Itu pasti berita palsu. Zhu Yuanyuan dari keluarga Zhu di Beijing berkata, di masa depan, keluarga Zhu akan diwariskan posisi kepala rumah tangga dan meneruskannya kepada Luyong. Pemuda ini bernama Luyong. Dia berada di kapal karam di Laut Cina Timur, menemukan teks-teks kuno yang telah diturunkan selama berabad-abad dan diserahkan kepada negara. Dia dianugerahi medali Patriot. Luyong. Luyong. Luyong hadir. Apakah hidup benar-benar sebaik itu? Anda sepertinya belum mengetahuinya. Siapa bunga segar itu? Siapa kotoran sapi? Mungkinkah aku, apakah itu benar-benar kotoran sapi? Selain itu, keterlibatan Anda saat itu adalah keputusan ayahmu. Ayahku sudah tua dan bingung. Dia riang. Mengacu pada kontrak pernikahan, biarkan adikku melakukannya. Dia menderita selama bertahun-tahun. Anda. Ibu. Anda memukul saya. Layak untuk striking Anda. Mengesampingkan itu. Anda tahu tentang Luyong. Apakah ada rahasia yang menyembunyikannya? Apakah Anda tahu tentang perbendaharaan suci kaisar pertama? Itu tidak sebelum Li Shoufu. Sesuatu yang Anda cari? Saya mendengar di dalam. Ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Dan itu bisa membuat manusia. Keabadian. Pil tingkat atas untuk mencapai keabadian. Hanya Luyong yang bisa membuka lemari aman suci. Apa? Menghela nafas. Ayahmu pernah mengikutimu. 4 keluarga besar mencuri peta. Pergi ke lemari besi suci. Namun sayangnya, tidak ada kunci perbendaharaan suci. Mereka tidak bisa memasuki area inti. Hanya harta karun yang terfragmentasi yang diperoleh. Tidak ada Suanwu yang merasukinya. Terluka oleh energi pedang Raja Qin. Kapal itu hilang dan tenggelam. Artinya, bocah itu Luyong. Dia sudah memiliki garis keturunan kura-kura hitam. Dia juga memiliki kunci perbendaharaan. Iya. Alasan saya membawa peta adalah, dia hanya ingin keluarga Shen kami mengambil alih. Bersama-sama dengannya, mereka menemukan perbendaharaan suci. Berbagi dalam kemuliaan dan kekayaan. Bahkan ayam dan anjing naik ke surga. Tapi Anda, dia benar-benar menceraikannya. Ibu. Jangan khawatir, aku akan memanggilnya untuk segera menikah lagi. Harta karun yang begitu suci, ini mengacu pada harta bersama perkawinan. Kita bisa, sepotong kesuksesan yang cepat. Ibu, percayalah. Di dalam hatinya, tentunya saya di sini.
Shen An. Mengapa dia mencariku sekarang? Mari kita lanjutkan. Hai. Lu Yong. Aku tahu kamu masih menyukaiku. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Dalam 3 hari. Indah. Bagaimana? Perasaan mantan istri yang tersisa masih belum selesai. Saya juga tidak tahu mengapa dia berpegang teguh padaku. Mari kita lanjutkan. Sesama penduduk desa. Ah, ya Tuhan, kura-kura. Sesama penduduk kota. Mengapa Anda tidak pernah memiliki sesuatu yang serius untuk dilakukan sepanjang hari? Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Datang ke tepi laut. Oh sayang. Menghela nafas. Sesama penduduk desa, lihat. Maksudmu? Kapal yang tenggelam itu. Itu adalah ayah Shen An. Catatan itu mengatakan ayahnya telah pergi sebelum keberangkatan. Untuk mencegah kecelakaan. Akan mencatat peta perbendaharaan suci. Bagi menjadi 3 bagian. Dibagi secara terpisah dengan ibu mertua Anda, Su Jianxian dan Tuan Sang. Artinya, saya harus mendapatkannya. Kumpulkan ketiga peta. Hanya dengan begitu dapat ditemukan. Apakah ini alamat Shengku? Itu benar. Tidak heran. Ternyata dia menelepon saya. Inilah artinya. Nani Er ingin menggunakan peta sebagai alat tawar-menawar. Aku akan membagi perbendaharaan suci denganmu. HMPH. Dia berpikir terlalu sederhana. Dan rakyat jelata yang tidak bersalah dan memiliki batu giok adalah kejahatan. Su Jianxian juga bukan orang baik. Jika dia tidak bertindak cepat, serahkan peta. Ketika saatnya tiba, seluruh keluarga Shen akan terpengaruh. Saya khawatir kita akan mendapat masalah. Su Jianxian seharusnya sudah bergerak. Keahliannya. Dia berada di tingkat ke-9 dari Sword Sen. Kekuatan Anda saat ini. Dia memperkirakan dia hanya bisa mencapai tingkat ke-3 dari Sword Sen. Maka saya tidak bisa mengalahkannya. Tidak, dia masih dalam pengasingan. Paling-paling, itu hanya bisa digunakan klon kultivasi tingkat kedua Sword Sen. Dan dia masih tidak tahu. Anda memiliki teknik pedang rajakin. Ini adalah senjata yang melawannya. Hai, mari kita pukulnya lengah. Baiklah, ayo pergi ke keluarga Shen sekarang. Minta peta dari Shen An. Dan saat Anda melakukannya, tunggu saat yang tepat. Melukai Su Jianxian dengan parah. Lokasi peta ada di sini. Keluarga Shen. Masih 6 hari lagi. Hanya ketika ilmu pedang saya disempurnakan, saya dapat keluar. Gunakan saja aku, orang seperti klon dari lapisan kultivasi. Dan memusnahkan seluruh keluarganya. Kemudian mereka merebut peta itu. Itu seharusnya cukup. Lu Yong ini, dia sebenarnya tidak mau mendengarkan saya selesai berbicara. Dia menutup telepon. Oh sayang. Ini. Menghela nafas. Itu adalah Lu Yong. Saya tahu dia tidak bisa membiarkan saya pergi. Dia datang kepadaku sekarang. Dia pasti ada di sini untuk memintamu menikah lagi. Nona Shen. Lama tidak bertemu. Lu Yong. Adikku, tapi aku memberimu kesempatan. Selama Anda setuju untuk menikah lagi. Mungkin di masa depan, adikku bahkan bisa memberimu beberapa ekspresi yang baik. HMPH. Menikah lagi. Pernikahan lagi apa? Saya di sini untuk mengambil peta. Lu Yong. Apakah kamu tidak menyukaiku lagi? Begitu banyak perasaan bertahun-tahun. Tersesat. Dia menginginkan harta karun dari perbendaharaan suci. Mengapa berbicara tentang menikah lagi? Bagaimana? Ini menjadi harta yang dapat dibagi rata setelah menikah. Sehingga Anda bisa merasa nyaman. Lu Yong, keluarga Shen saya telah memperlakukan Anda dengan baik. Dan memperlakukanku tanpa kemalangan. Memaksa saya untuk menyerahkan gaji tahunan jutaan dolar. Biarkan saya berada di sini. Tangani semua pekerjaan rumah tangga. Tambahkan pengeluaran belanjaan setiap bulan. Hanya 1.000 yuan. Ini disebut memperlakukan saya dengan baik. Dan Anda, Shen An, karirnya mulai sedikit meningkat. Mereka memandang rendah saya. Kemudian dia memaksa saya untuk pergi tanpa apa-apa. Ini disebut memperlakukan saya dengan baik. Tanpa saya di belakang, akibatnya stabil. Bisakah Anda sesukses itu? Mengesampingkan fakta-fakta ini. Mengesampingkan itu. Apa yang Anda bicarakan? Berbicara tentang cinta. Lu Yong. Jangan lupa. Peta ini. Tapi itu masih di tangan kita. Jika Anda tidak setuju, bagilah harta di antara kita. Peta ini, Anda tidak boleh berpikir untuk mengambilnya. Su Jianxian mengambil peta. Anda mungkin sudah berada di jalan sekarang. Saya memberi Anda kesempatan. Beri aku 10 juta. Dan beri aku peta. Saya bisa mempertimbangkannya. Biarkan dia melakukannya nanti. Aku akan membiarkan keluarga Shen kamu pergi. Hahaha. Apakah ada pedang abadi di dunia? Anda Su Jianxian,
Zhang Jianxian. Saya masih Shen Jianxian. Hahaha. Lu Yong. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Sekarang berlutut dan minta maaf kepada saya. Beri saya 1 miliar lagi. Sumur itu akan menampung harta karun perbendaharaan suci. Beri aku setengahnya. Saya akan mengambil sepertiga sekarang. Berikut petanya. Jika tidak, dalam kehidupan ini, dan jangan pernah berpikir untuk mendapatkan harta karun perbendaharaan suci. Ini adalah keluarga yang sombong. Sangat imut. Sepertinya itu adalah Su Jianxian. Mereka benar-benar datang untuk mengusahakan seluruhan. Saya tidak perlu menabung lagi. HMPH, ada apa? Aku melihat langsung melalui kamu. Jadi dia tidak berani berbicara. Saya akan memberitahu Anda. Bahkan jika Su Jianxian benar-benar datang. Saya ingin peta ini. Kamu harus bersujud 3 kali padaku. Itu benar. Ah, ada hantu, ada hantu. Anda baru saja mengatakan. Anda ingin saya bersujud 3 kali. Anda adalah Su Jianxian. Ah. Putra. Itu adalah saya. Dia hanya tiruan sederhana. Kekuatannya sebenarnya tangguh ini. Anda ingin. Berikan aku peta dulu. Lalu pergi mati. Lebih baik mati dulu. Kemudian saya mencari peta sendiri. Pedang datang. Oh. Lu Yong, aku mencarimu. Tanpa diduga. Kamu datang kepadaku sendiri. Kemudian hari ini kita akan menghadapi kematian bersama. Ah, ini. Ini adalah orang suci pedang saya. Klon yang terbentuk dari lapisan kultivasi. Namun dia tidak bisa menang. Kamu bocah kecil. Bukankah normal untuk tidak menang? Roh pedang bertarung dengan cepat dan tegas. Saya di sini hari ini untuk mendapatkan peta. Aku tidak ingin terlalu terjerat denganmu. Serahkan peta. Jika tidak, aku membunuh istri dan ibu mertuamu. Anda membunuh mereka. Apa hubungannya dengan saya? Lu Yong. Anda benar-benar bisa menjadi sangat tidak berperasaan. Lihat saja aku mati. Merangkak. Mengapa taktik penyanderaan tidak berhasil? Su Jianxian, tolong, biarkan aku dan putriku pergi. Kami hanya meminta. Mereka yang tidak bernilai harus mati. Tanpa diduga. Anak ini, keterampilannya berkembang begitu cepat. Sepertinya saya perlu menguasainya sesegera mungkin. Kemudian potong rumput dan hilangkan akar penyebabnya. Ah. Ini adalah peta pertama, sudah diperoleh. Peta kedua, di tempat Tuan Zhang. Apakah Anda tahu di mana Tuan Zhang berada? Itu pasti di rumah Tuan Surgawi. Ikuti saja saya dan saya akan dipukul. Oh. Ah. Halo. Saya pergi menemui Tuan Zhang. Mengapa Anda mencarinya? Berhentilah berlama-lama. Saya memiliki masalah mendesak dengannya. Cepat. Anda bisa pergi kepadanya. Namun, Anda, ikutlah denganku sendirian. Baiklah. Jika tidak ada yang lain, aku akan segera kembali. Pemandangan halaman kecil ini cukup bagus. Menghela nafas, Sang Tua. Anda bisa melakukannya. Beri Lu Yong kesempatan bagus untuk melatih dirinya sendiri. Ketika saatnya tiba, jika dia tidak bisa mengalahkan Su Jianxian, semua orang ditakdirkan. Ini. Di mana ini? Kakak, selamatkan aku. Ah. Siapa Anda? Apa sebenarnya yang dia coba lakukan? Ah. Monster yang sangat kuat. Suanmu membela diri melawannya. Apa yang terjadi? Mengapa tidak bisa diposting? Beraninya kamu menyakiti Raja Agung kita, mempertaruhkan nyawa Anda. HMPH. Ah. Menghela nafas. Di mana dia? Keluar. Tahan napas Anda. Fokus. Dan menggenggam pedang. Memadatkan energi sejati di ujung pedang. Garis miring horizontal. Ah. Sangat kuat. Saya merasakan kekuatan saya. Itu ditingkatkan lagi.
Saya telah pergi ke begitu banyak. Bagaimana saya bisa menyelesaikan pemotongan ini? Menarik energi spiritual langit dan bumi ke dalam tubuh. Biarkan pedang di tanganmu beresonansi dengan langit dan bumi. Dia menggabungkan hati pedang dan hati sejati menjadi satu. 10.000 pedang. Dan kembali ke kuil leluhurnya. Teknik yang sangat kuat. Bolehkah saya menanyakan nama Anda yang terhormat, Guru? Anda akan segera mengetahuinya. Kakak laki-laki, ayo cepat. Itu membuatku takut setengah mati. Ayo pergi. Apa ini? Hei, jangan bergerak. Menghela nafas. Kakak laki-laki. Saya merasa sangat tidak nyaman. Bersiaplah untuk mati. Tuan Xuanwu benar-benar menyebalkan. Anda bersikeras saya mendirikan alam rahasia ini, untuk membantu anak ini meningkatkan keterampilannya. Perjalanan pulang pergi ini mahal. 200 tahun kultivasi. 10.000 pedang kembali ke sekte. Benda apa ini? Pemuda. Tahukah Anda apa ranah penggunaan pedang tertinggi? Apa itu? Manusia dan pedang bersatu. Yang mulia. Apa yang harus saya lakukan? Darah dan susu bercampur bersama. Yang mulia. Nama saya Lu Yong. Bencana dan rintangan membawa kematian. Mendesak, seolah-olah oleh hukum, 5 guntur tebasan ke langit. 1000 anak panah menembus hati. Menghela nafas. Saya tidak tahan lagi. Ini kalian berdua. Pengaturan skema. Oh sayang, tidak membiarkan Anda menjadi lebih kuat dengan cepat. Bagaimana kita bisa mengalahkan Su Jianxian? Oh wow. Kemajuannya cukup cepat. Segera kita tidak akan bertemu satu sama lain. Tapi dia sudah berada di tingkat kedua pedang abadi. Apakah itu mengesankan? Su Jianxian telah berkultivasi selama beberapa ratus tahun, dan setengah pedang abadi. Anda adalah orang yang lebih baik. Dalam sekejap mata, dia beberapa peringkat lebih tinggi darinya. Saya akan pergi. Apakah saya benar-benar berbakat itu? Bagaimana dengan Tuan Sang? Dan suara barusan adalah, saya seorang Taois yang rendah hati. Itu adalah Tuan Sang. Suara barusan. Itu juga masalah saya sendiri. Ini adalah peta kedua yang Anda inginkan. Adapun yang ketiga. Aku akan membawamu menemukan Su Jianxian. Tidak akan memakan waktu 3 jam. Saya akan mencapai tingkat pertama dari pedang abadi. Ketika saatnya tiba. Pedang Raja Yao saya. Dan akan tak terkalahkan di bawah langit. HMPH, hahaha. Lu Yong. 5 hari yang lalu, Anda memukul saya. Klon kekuatan tingkat pertama Sword Saint. Du terengah-engah berat. Bagaimana? Sekarang dia datang ke pintunya untuk memohon kematian. Gunakan lapisan kekuatan. Kamu ingin mengalahkanku sebagai orang suci pedang tingkat 9. Esensi yang sempurna. Serahkan peta. Aku bisa membuatmu tetap hidup dengan seluruh tubuhmu. Sombong. Saya akan memberitahu Anda sekarang juga. Orang suci pedang, tingkat ke-9. Perbedaan dari lantai pertama. Dan menunggu kematian. Bagaimana mungkin? Anda adalah Sword Saint, seorang ahli pedang tingkat pertama. Bagaimana mungkin mereka bisa menang? Saya adalah orang suci pedang, tingkat ke-9. Saya adalah pedang abadi. Pedang abadi. Jadi apa? Saya memiliki 9 pedang. Dia bisa membunuh pedang abadi. Hari ini, saya akan memberitahu Anda, mengapa orang-orang di dunia ini, semua orang memanggilku Su Jianxian. Oh, benarkah? 10.000 pedang. Dan kembali ke kuil leluhurnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Anda bisa melakukan itu? Dia bisa menggunakan 10.000 pedang untuk kembali ke sekte. Sekarang. Mereka semua milikku sekarang. Sepertinya. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan trik itu. Pil ajaibku ini. Setelah memakannya, itu akan memberiku kekuatan jiwa. Itu sempat melonjak ke tingkat kedua pedang abadi. Selain itu, harta karun terbesar di dunia. Raja Pedang Yao. Aku akan tak terkalahkan di bawah langit. HMPH, hahaha, tidak baik. Jangan biarkan dia memakannya. Lu Yong. Anda ditakdirkan.
Perhatikan lebih dekat. Apa ini? Raja Pedang Qin. Bagaimana ini mungkin? Palsu. Itu pasti palsu. Raja Pedang Qin sejak 20 tahun yang lalu. Sudah dengan banyak harta tertinggi. Tenggelam ke dasar kapal. Sekarang, bagaimana mungkin ia bisa melihat cahaya hari lagi? Apakah itu palsu? Anda akan tahu pada percobaan pertama. Kaisar pertama. Ying Zheng. Itu tidak mungkin. Palsu. Tidak, itu salah. Anda bukan Ying Zheng. Siapa sebenarnya Anda? Aku ayahmu. 10.000 pedang kembali ke sekte. Ah. Rencana saya untuk membalas dendam masih gagal. Apakah dia memiliki dendam terhadap Qin Shi Huang? Dia adalah Su Fu. Saat itu, Kaisar pertama mengirimnya untuk pergi luar negeri mencari ramuan keabadian. Dia menemukannya. Mengapa Qin Shi Huang masih mati? Yang dia berikan kepadanya palsu. Menurut Anda, pasti Qin Shi Huang yang membencinya. Qin Shi Huang hanya berharap dia hidup selamanya. Jadi dia meminum sisa obat umur panjang. Kunci mereka semua ke dalam lemari besi suci. Kaisar pertama takut rahasia keabadian akan terungkap. Dia juga mengunci Su Fu di makam Kaisar pertama. Biarkan dia tidak bisa keluar selama sisa hidupnya. Siapa yang tahu tentang imut kecil itu? Dia diam-diam bisa berlatih untuk menjadi pedang abadi. Aneh. Oh sayang, peta ketiga tersedia. Gabungkan ketiganya bersama-sama. Kita bisa menemukannya dalam perjalanan ke lemari besi suci. Menghela nafas. Lokasi Saint Kule. Akhirnya menemukannya. Haruskah saya pergi bersama mereka? Tidak perlu. Perbendaharaan suci memiliki penghalang. Lu Yong dan saya pergi ke pusat bersama. Apakah Anda siap? Ayo pergi, ayo pergi. Menghela nafas. Penduduk desa tua. Apa yang harus kita lakukan? Perhatikan saya. Pedang terbang 1000 mil. Pedang terbang 1000 mil. Menghela nafas. Ikuti saya. Ini pasti lemari aman suci. Cepat bujuk mereka. Buka pintu untukku. Ayo masuk. Wah. Begitu banyak. Bayi. Kami menjadi kaya. Menghela nafas. Perbendaharaan suci dibagi menjadi 3 tingkatan. Dan ini hanya lapisan pertama. Wah. Wah. Hanya satu mutiara bercahaya ini. Bernilai miliaran. Ada begitu banyak harta karun di sini. Dan hal ini. Harganya masih beberapa ribu unit. Cepat bawa pergi. Ayo pergi ke lantai 2. Baiklah, baiklah. Kura-kura hitam menemani patung ilahi. Hal ini. Dia sebenarnya terlihat sangat mirip dengan kita. Cepat dan katakan padaku untuk menyerapnya untukmu. Saya bisa kembali ke alam Suanwu. Anda juga bisa hidup selamanya. Baiklah. Sangat tampan. Saya merasa kesehatan saya telah sedikit membaik. Dan kekuasaan. Dia juga menjadi lebih kuat. Hehe. Aku tidak berbohong padamu, bukan? Mengatakan Anda mungkin hidup selamanya. Dan dengan kekuatan besar dia merebut gunung dan sungai. Itu pasti bisa dilakukan. Ayo pergi ke lantai 3. Baiklah, baiklah. Dua ribu tahun telah berlalu. Akhirnya, seseorang datang. Anda adalah Zhao Gao. Saat itu, saya awalnya berencana datang ke perbendaharaan suci untuk mencuri harta karun. Tanpa diduga, oleh putaran takdir. Itu telah dikunci selama lebih dari 2000 tahun. Untungnya, ada ramuan keabadian. Biarkan saya melakukan ini lama. Dia menguasai keterampilan ilahi tertinggi. Sekarang, saya akan pergi. Qin jahat ini akan dijatuhkan. Menjungkir balikan dunia. Qin hebat. Dia meninggal. Apa? Tidak, itu salah. Anda membawa aura kaisar pertama. Tidak ada yang tahu seperti apa di luar. Balas dendamku. Mari kita mulai dengan Anda. Saya benar-benar tidak mengerti. Kaisar pertama telah mati selama lebih dari 2000 tahun.
Kalian benar-benar marah. Ditaburkan padaku energi naga bereinkarnasi ke dalam tubuhnya. Terkait dengan Great Kin. Semua harus mati. Lalu pergi mati. Pedang terbang 100 langkah. Ah. Ini. Bagaimana ini mungkin? Itu diinstal di sini. Itu pasti ramuan keabadian. Aku akan memberimu sesuatu yang baik. Di sini. Ramuan keabadian. Cobalah. Ramuan keabadian sangat berharga. Tapi Anda memberikannya kepada saya. Anda baik kepada Lu Yong. Aku juga ingin memperlakukanmu dengan baik. Selain itu, saya ingin bersama Anda. Selamanya bersama. Lu Yong, ayah saya memberi kami kontrak pernikahan. Saya datang pada waktu yang salah. Menghela nafas, selamat tinggal, selamat tinggal. Itu adalah waktu yang tepat. Datang. Di sini. Obat untuk umur panjang. Memakannya. Kebaikan Tuan Lu, aku tidak punya cara untuk membalasmu, hanya dengan berjanji kepada Anda. Menguasai Lu. Kepala keluarga sekarang bisa diserahkan. Anda juga memiliki. Di sini. Sangat panas. Apa yang terjadi? Rasanya seperti kami telah dibius.